Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2221. Hahaha. Dari dalam aula utama kuil imam, ledakan tawa hangat terdengar. Tawa Wing membawa sedikit kegembiraan, sedikit antisipasi, dan juga sedikit keterkejutan. Pil Dao, anak laki-laki yang sangat berbakat. Sudah berapa lama dan dia sudah menyempurnakan Pil Dao. Kaisar surgawi ini benar-benar tidak salah menilai dia. Jimo juga berkata dengan emosi yang berubah-ubah, bakat Sage kedua benar-benar melampaui zaman kuno dan modern. Guru, Anda tidak menyadari hal ini, tetapi ketika saya melihatnya menyempurnakan pil samsara kekacauan, saat dalam keadaan kesurupan, saya berpikir bahwa itu adalah guru yang menyempurnakan pil tersebut. Wing tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Jimo terkejut dan berkata, salah. Wing mengangguk dan berkata, bakat alkimianya secara alami adalah puncak dunia ini. Tapi, sejak dahulu kala, termasuk aku dan leluhur pengobatan, siapa yang tidak berbakat luar biasa? Tapi siapa yang bisa mencapai prestasi seperti itu di usianya? Jimo tenggelam dalam pikirannya. Kalau dipikir-pikir, memang seperti itu. Mampu mencapai tingkat Dao, terlepas dari apakah itu leluhur pengobatan atau imam besar leluhur suci, mereka benar-benar jenius paling luar biasa di dunia ini. Tapi bahkan leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci masih kalah jika dibandingkan dengan bakat luar biasa Ye Yuan. Poin ini, apakah dia mengakuinya atau tidak, itu adalah kebenaran. Jimo membungkuk dan berkata, Guru, tolong beri bimbingan. Wing perlahan berkata, kultivasi menekankan pada pengembangan hati. Luasnya dunia bentangan surga tidak dapat dibayangkan. Sungai waktu mengalir deras, berapa banyak orang jenius yang mirip dengan gerombolan ikan mas yang menyeberangi sungai. Namun eksistensi yang mampu berdiri di atas awan semuanya memiliki kualitas yang tidak dimiliki orang biasa. Hanya karakter yang dapat memperbesar bakatmu tanpa batas, dan membiarkanmu memiliki kemungkinan tak terbatas. Tidak sombong, tidak gegabah, tidak serakah, tidak dendam. Tenang dan bijaksana dalam menghadapi berbagai hal, memiliki kemauan yang besar dan sama sekali tidak akan menyerah. Anak laki-laki ini memiliki semua kualitas untuk menjadi pusat kekuatan yang tiada taranya. Bakat bisa direformasi. Setidaknya, tidak dianggap terlalu sulit bagiku untuk ingin menjadikan babi menjadi kaisar surgawi. Tapi babi tetaplah babi. Bahkan jika ia menjadi kaisar surgawi, ia juga seekor babi. Dia akan tetap rakus dan malas, dan mengesampingkan kultivasi. Tapi karakter butuh akumulasi waktu, butuh pemahaman tentang diri sendiri. Tentu saja, logika ini, kaisar surgawi ini perlahan-lahan memahaminya setelah waktu yang sangat lama juga. Dibandingkan dengan dia, seolah-olah dia sudah mengenal mereka secara inheren. Jika dugaanku benar, dia pasti pernah mengalami insiden besar di tahun-tahun awalnya. Tatapan imam besar leluhur suci sangat dalam, matanya memancarkan kebijaksanaan seolah-olah dia telah melihat melalui Ye Yuan. Jimo merasa khawatir di dalam hati saat dia mendengarkan. Kata-kata ini kemungkinan besar akan menimbulkan keributan besar jika ditempatkan di dunia luar. Dunia menjunjung tinggi bakat dan tidak menghargai karakter. Namun di mata gurunya, karakter seseorang bahkan lebih penting daripada bakat. Faktanya, di mata gurunya, bakat sama sekali tidak berharga. Ketika Jimo masih tenggelam dalam keterkejutannya, Wing tertawa dingin dan berkata, leluhur pengobatan, orang tua itu hanya akan seperti ini selama sisa hidupnya. Karena karakternya memiliki kekurangan. Setengah langkah ini, dia tidak akan pernah bisa melewatinya. Ye Yuan dan aku pada akhirnya akan melampaui dia. Hati Jimo bergetar hebat, gurunya sudah meramalkan masa depan di kuil imam. Guru, Sage kedua sangat berbakat. Apakah dia akan menimbulkan rasa takut pada leluhur pengobatan atau tidak? Jimo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Wing mencibir dengan dingin dan berkata, dengan karakternya, dia secara alami akan takut padanya. Namun, sudah menjadi rahasia umum bagi dunia bahwa Ye Yuan adalah Sage kedua di kuil imamku, aku rasa dia tidak akan berani bergerak. Dengan pemahaman kaisar surgawi terhadap dirinya, dia pasti akan menggunakan segala macam cara untuk menekan Ye Yuan, dan membiarkannya menghilang ke tengah kerumunan. Hanya saja, hehehe, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, itu mungkin akan memiliki efek sebaliknya dan meningkatkan pertumbuhan Ye Yuan. Mengenai pembicaraan empat pihak di perbatasan selatan,
Aliansi Perbatasan Selatan berkompromi, Menara Harta Karun Segudang berkompromi, dan 7 keluarga besar kuno yang penyendiri juga berkompromi. Kota Kekaisaran Elang Surgawi memonopoli 60% bagian perbatasan selatan. Sebenarnya, jika Menara Harta Karun Segudang meminta maaf dengan benar, dia tidak akan keberatan memberikan sebagian kepada Menara Harta Karun Segudang karena wajah Empyrean bulu berkibar. Lagi pula, dia dan Menara Harta Karun Segudang tidak memiliki kebencian yang mendalam. Tapi Kaisar Surgawi Riverbuck berpose di depan Ye Yuan, hingga menjauhkan bagian ini. Kaisar Surgawi Harta Karun Segudang adalah Kaisar Surgawi yang paling baik dalam berbisnis di perbatasan selatan. Seberapa cerdiknya dia? Dia meminta Kaisar Surgawi Riverbuck mewakilinya untuk meminta maaf. Itu untuk memperjuangkan bagian ini. Namun Kaisar Surgawi Riverbuck mengacaukan segalanya. Kaisar Surgawi Harta Karun Segudang memiliki kepahitan tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya, sehingga dia hanya bisa menelan giginya yang patah ke dalam perutnya. Namun, Kaisar Surgawi Harta Karun Segudang mempromosikan Empyrean bulu berkibar ke posisi manajer ke-6 Menara Harta Karun Segudang. Statusnya berada di urutan kedua setelah 5 Kaisar Surgawi Agung di Menara Harta Karun Segudang. Dan Empyrean bulu berkibar juga menjadi manajer kepala alam Empyrean pertama dalam sejarah Menara Harta Karun Segudang. Statusnya sangat dihormati. Terhadap orang-orang yang berhubungan dengan Ye Yuan, Kaisar Surgawi Harta Karun Segudang juga secara pribadi mentransfer mereka, membuat status mereka mendapat promosi besar-besaran. Hal-hal berikut ini, Ye Yuan menjauhkan diri dari urusan duniawi, 3 pihak lainnya melakukan permainan jungkat-jungkit yang berlangsung berhari-hari. Sisa 40% sahamnya, tentu saja tak satu pun dari ketiga pihak ini yang mau memberi setengah langkah. Namun yang paling tragis adalah Aliansi Perbatasan Selatan. Mereka tidak mempunyai formula pil di tangan mereka dan tidak mempunyai cara untuk bersaing dengan 2 pihak lainnya sama sekali. Tapi semua ini, Ye Yuan tidak peduli untuk memperhatikannya. Ye Yuan terus menggunakan nama Paviliun Pengobatan Harum. Di bawah nama Menara Pil Bodhidharma Elang Surgawi, ia secara resmi mendirikan Paviliun Pengobatan Harum dan membuka cabang Paviliun Pengobatan Harum di seluruh perbatasan selatan. Kali ini, Kota Kekaisaran Elang Surgawi akhirnya berdiri di depan panggung dan memakan potongan terbesar kue perbatasan selatan. Lebih dari 1000 tahun berlalu, Kota Kekaisaran Elang Surgawi mempersiapkan sekumpulan alkemis kuat satu demi satu. Kota Kekaisaran Elang Surgawi saat ini adalah tanah suci alkimia, baik secara nyata maupun namanya. Bahkan 7 tanah suci besar lainnya juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan itu. Kualitas pil obat Paviliun Pengobatan Harum sangat tinggi. Ditambah dengan nama Ye Yuan yang sekarang terkenal di seluruh perbatasan selatan, saat bisnis Paviliun Pengobatan Harum dibuka, bisnis tersebut menjadi sangat populer. Batu esensi ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya, keduanya datang berbondong-bondong. Terhadap hal ini, selain merasa iri, ketiga pihak lainnya hanya bisa menerimanya tanpa daya juga. Ye Yuan sangat licik, melukai tendon dan mematahkan tulang mereka, tapi dia juga tidak memaksa mereka menemui jalan buntu. Meski pangsa 40% itu kecil, dengan luasnya perbatasan selatan, mereka tetap memiliki pendapatan yang besar. Selama itu tidak mencapai titik perjuangan hidup dan mati, Kaisar Surgawi tidak perlu maju ke depan. Pada hari ini, di luar kota Kekaisaran Elang Surgawi, beberapa lusin tokoh dikdaya Empyrean secara mengejutkan hadir, keributan itu mengejutkan langit. Ye Yuan mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, aku memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Kaisar Surgawi Jiu Sang. Hari ini, Ye ini akan melancarkan serangan terhadap Jiu Sang Bodhidharma dan mengakhiri permusuhan. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, penjahat tua Jiu Sang menderita luka serius. Selagi dia lemah, ambillah nyawanya. Dengan berangkatnya rekan-rekan Tao hari ini, Ye ini sangat berterima kasih, aku akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Tuan Ye terlalu sopan, musuh Tuan Ye adalah musuh kita. Penjahat ras iblis harus mati sejak awal. Kali ini, buat dia tidak bisa bereinkarnasi. Semua Empyrean segera menjawab. 2000 tahun setelah datang ke dunia bentangan surga, kekuatan Ye Yuan akhirnya tumbuh hingga ia ingin membalas dendam dan membenci ayahnya. Penyebab utama kekacauan di hutan abadi adalah Jiu Sang. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Jiu Sang bahkan menyusup ke dunia hutan abadi dan hampir menghancurkan hutan abadi. Permusuhan ini, Ye Yuan tidak pernah melupakannya. Sekarang,
Bulu Ye Yuan sudah menggerahkan dan tidak ada lagi gangguan. Oleh karena itu, dia melancarkan serangan terhadap Jiu Sang. Di Gunung Api Iblis, Jiu Sang Bodhidharma. Tidak lama sebelumnya, tempat ini ramai dan merupakan kaisar surgawi Bodhimanda terkuat di sekitarnya. Tapi sekarang, Gunung Api Iblis tampak sangat layu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, kaisar surgawi Jiu Sang kembali, terluka parah dan tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia tertidur. Sekarang, Gunung Api Iblis saat ini dalam keadaan jalur gunung ditutup. Di pegunungan, lebih dari 10 ras iblis pusat kekuatan alam dewa sejati saat ini sedang berpatroli. Seorang iblis berkata, hari-hari menyedihkan seperti ini, aku tidak tahu kapan ini akan berakhir. Bukan begitu. Kalau dipikir-pikir dulu, betapa mulianya Bodhidharma Jiu Sang kita. Kapan kita tidak senang, kita akan pergi dan menangkap beberapa budak untuk diajak bermain dari area manusia terdekat. Sekarang, kita hampir menjadi kura-kura pengecut. Ku dengar Tuan Jiu Sang sudah bangun belum lama ini. Sebentar lagi, kita akan kembali ke sana. Saat yang lain mendengarnya, mereka langsung merasa segar kembali. Hari-hari celaka seperti ini, mereka benar-benar tidak tahan lagi. Benarkah, Reiter, kamu tidak boleh berbohong kepada kami? Reiter terkekeh dan berkata, tentu saja benar. Sebenarnya Tuan Jiu Sang sudah bangun 200 tahun yang lalu, tapi lukanya terlalu parah. Dia tidak bisa meninggalkan gunung untuk beberapa waktu. Aku bahkan mendengar bahwa itu adalah manusia junior yang menyebabkan luka berat itu padanya. Setelah dia memulihkan kekuatannya, dia akan mencari bocah itu untuk menyelesaikan masalah. Bagus sekali. Hari-hari buruk ini akhirnya berakhir. Kelompok iblis saat ini sedang bersemangat ketika tiba-tiba, beberapa lusin titik hitam mendekat dari jauh, terbang menuju sisi mereka. Manusia, beberapa lusin Empyrean. Sungguh barisan yang menakutkan. Cepat kembali dan laporkan ini. Ekspresi Reiter berubah drastis dan dia berbalik, ingin melarikan diri. Namun sayangnya, semuanya sudah terlambat. Seorang pemuda berpakaian putih keluar dari kehampaan dan tiba di hadapan para iblis. Hati Reiter bergetar hebat, pemuda berkulit putih ini belum tua, tapi tekanan yang dia berikan padanya mirip dengan gunung yang tinggi. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, Reiter hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan membungkuk. Reiter menyampaikan salam kepada Tuan Empyrean umat manusia. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, di mana pintu masuknya? Reiter terkejut dalam hati dan berkata, Yang mulia, gunung api iblis kami sudah ditutup. Ye Yuan menjentikkan jarinya, beberapa iblis alam dewa sejati di sampingnya langsung berubah menjadi abu terbang. Ekspresi Reiter berubah drastis dan dia berkata, Ya Yang Mulia, ikuti saya. Pada saat ini, beberapa lusin Empyrean melintasi langit dan tiba sambil membawa suara gemuruh. Gelombang dahsyat bahkan melonjak di hati Reiter. Kekuatan para Empyrean ini, masing-masing aura mereka sangat kuat. Sepertinya, para pendatang itu tidak mempunyai niat baik. Reiter memimpin kelompok Empyrean dan tiba di area pintu masuk Gunung Api Iblis. Seluruh Gunung Api Iblis telah mengaktifkan arai besar pelindung gunung, menutup sepenuhnya seluruh gerbang melewati gunung. Orang-orang dari dunia luar tidak bisa memasukinya sama sekali. Ras manusia Empyrean, tolong hentikan. Maju lebih jauh lagi dan kita akan mengaktifkan arai besar pelindung gunung, dan memusnahkan kalian semua. Para Empyrean belum tiba di depan gerbang gunung ketika suara peringatan datang dari dalam barisan besar. Beberapa lusin Empyrean muncul pada saat yang sama, keributan ini terlalu besar, bahkan ingin menyembunyikannya tidak akan berhasil. Reiter dengan hati-hati mengintip ke arah Ye Yuan, merasa agak menghina di dalam hatinya. Arai besar pelindung gunung di Gunung Api Iblis adalah hasil dari Kaisar Surgawi Jiu Sang yang menghabiskan banyak uang untuk meminta Dewa Formasi Bintang 8 ras iblis, untuk meletakkannya. Kekuatannya sangat besar. Arai besar ini bahkan bisa memblokir pusat kekuatan Kaisar Surgawi, namun orang ini benar-benar menerobos begitu terburu-buru. Bukankah ini mencari kematian? Sambil berbicara, arai besar pelindung gunung sudah aktif, memancarkan gelombang tekanan yang menakutkan. Kelompok Empyrean yang berkumpul, masing-masing dari mereka juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Dengan arai besar peringkat Dewa peringkat 8, bukankah memberantas beberapa orang Empyrean akan mudah dilakukan? Tapi saat semua orang terkejut, Ye Yuan mengambil langkah dan langsung memasuki arai besar tanpa ragu sedikitpun. Para Empyrean menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak kaget, Tuan Ye.
Mencari kematian. Reiter mencibir dingin di dalam hatinya tanpa akhir. Di atas arai besar, Empyrean Van Li yang mempertahankan formasi arai mencibir dengan dingin dan berkata, benar-benar hal yang ceroboh dan buta. Formasi iblis licik piala hitam Master Moji, bahkan Tuan Jiusang sendiri tidak berani bentrok secara langsung. Seorang Empyrean sebenarnya berani menerobos masuk. Selesai berbicara, segel tangannya bergerak cepat, arai besar pelindung gunung mulai beroperasi dengan heboh. Energi jahat melonjak, tekanan yang tidak kalah dengan Kaisar Surgawi tiba-tiba turun. Garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala dan menghantam Ye Yuan. Ye Yuan yang berdiri di arai besar sendirian tampak sangat tidak berarti. Arai besar itu melonjak dengan energi jahat seolah-olah memiliki kekuatan langit dan bumi. Perasaan seperti itu seperti Ye Yuan berdiri di tepi pantai sendirian, menghadapi tsunami yang datang menderu-deru. Tatapan Empyrean Van Li berubah menjadi serius, dan dia berkata dengan teriakan dingin, mati. Empyrean Van Li sendiri adalah dewa formasi bintang 7. Mengontrol formasi arai secara alami dilakukan dengan kemampuan tinggi. Formasi sebesar itu, selain ada seseorang yang mengendalikannya, kekuatannya tidak dapat dibayangkan. Hati Empyrean pihak manusia melonjak ke tenggorokan mereka. Gelombang energi ini terlalu mengerikan. Setiap sinar cahaya hitam cukup untuk membunuh seorang kaisar. Ini adalah arai besar tingkat kaisar sejati. Ini jauh dari apa yang bisa ditahan oleh para Empyrean. Meskipun mereka tahu bahwa arai formasi Ye Yuan sangat kuat, namun ini adalah formasi arai besar dewa tingkat 8. Serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tempat Ye Yuan berdiri. Tapi saat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba bergerak dan mengambil satu langkah. Kemudian, serangan mengamuk yang tak terhitung jumlahnya itu langsung berubah menjadi sia-sia. Suara guntur terdengar keras, namun hujannya sedikit. Momentum menakjubkan berubah menjadi asap yang mengepul di udara. Empyrean Van Li gemetar. Pupil matanya mengerut saat dia berteriak kaget, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia tahu bahwa itu adalah mata formasi? Mungkinkah suatu kebetulan? Empyrean pihak manusia terkejut sampai mereka berkeringat dingin, baru kemudian, menghela nafas lega. Mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan Ye Yuan. Untuk Tuan Ye berani menantang formasinya sendirian, dia secara alami memiliki jaminan. Namun, beberapa alis Empyrean pihak manusia juga berkerut. Apa gunanya Ye Yuan masuk sendirian? Saat ini, Ye Yuan mengeluarkan batu esensi ilahi, lalu menunjuk ke kekosongan. Batu esensi ilahi berubah menjadi awan kabut dan menghilang. Setelah itu, dia mengambil satu langkah lagi, bergerak maju lagi. Tatapan Empyrean Van Li berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, tidak mungkin. Ini pasti suatu kebetulan. Aku belajar dengan susah payah selama lebih dari 100.000 tahun untuk sepenuhnya mengontrol rangkaian formasi arai ini. Tapi dia hanya melihat sekali dan dia menemukan di mana letak mata formasinya. Formasi arai peringkat dewa peringkat 8 sangat sulit untuk dipahami, praktis sudah menyentuh surga Dao. Bahkan jika dia adalah dewa formasi bintang 7, mengendalikan rangkaian formasi arai ini secara menyeluruh membutuhkan upaya yang luar biasa juga. Meski begitu, dia hanya sekedar mengendalikannya juga. Formasi arai peringkat dewa peringkat 8 bukanlah apa yang bisa dia pahami sama sekali. Meskipun bocah nakal di depannya ini adalah seorang Empyrean, dia masih terlalu muda. Mustahil untuk melihat formasi arai dengan satu pandangan. Oleh karena itu, segel di tangannya mendesak sekali lagi, arai besar diaktifkan sekali lagi. Awan dan angin melonjak, namun ketika serangan mengerikan itu mendarat, Ye Yuan kembali mengambil langkah diagonal. Semua serangannya hilang tanpa jejak sekali lagi. Kemudian, dia mengeluarkan batu esensi ilahi lagi dan menunjuk ke kehampaan, berubah menjadi awan kabut sekali lagi. Siapa sebenarnya pemuda ini? Tidak mungkin kan? Mungkinkah arai besar pelindung gunung sebenarnya tidak bisa menghentikan seorang Empyrean? Bocah ini bukan murid Master Moji kan? Di dalam arai besar, pusat kekuatan ras iblis semuanya sangat terkejut. Empyrean Van Li menjadi semakin khawatir. Pada titik ini, jika dia masih belum bisa merasakan kekuatan formasi Dao Ye Yuan, maka dia bodoh. Setiap langkah Ye Yuan menginjak mata formasi. Selama itu berada di mata formasi, tidak peduli bagaimana dia mendesak formasi arai, dia tidak dapat menyakiti pihak lain. Tapi intinya adalah ingin menemukan setiap mata formasi itu terlalu sulit. Formasi arai peringkat dewa peringkat 8 terus berubah, mirip dengan dunia yang berkembang.
Kompleksitasnya, seniman bela diri biasa tidak dapat mengukurnya sama sekali. Tapi Ye Yuan hanya melihat sekilas dan mengerti. Keringat dingin mengucur deras dari punggung Empyrean Fan Li. Dia terintimidasi oleh Ye Yuan. Orang ini adalah musuh Tuan Jiu Sang. Orang aneh macam apa yang diprovokasi oleh Tuan Jiu Sang? Jadi bagaimana jika kamu bisa memecahkan formasinya? Alam Empyrean tingkat menengah, mungkinkah Jiu Sang Bodhidharma kami masih takut padamu? Empyrean Fan Li tertawa dingin dan mengirimkan suaranya melalui formasi arai. Dia berkata, semua Empyrean menuju gerbang melewati gunung dan berkumpul. Suaranya seperti guntur, menyebar ke setiap sudut Jiu Sang Bodhidharma. Untuk beberapa waktu, lebih dari 10 bayangan hitam melaju seperti angin, terbang menuju gerbang gunung. Ketika mereka melihat Ye Yuan di atas kehampaan, mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Arai besar peringkat 8 dewa yang perkasa sebenarnya tidak bisa menghentikan seorang Empyrean. Kalian semua bersiap dengan baik. Setelah bocah ini berhasil menerobos, kalian semua akan mengepung dan menghabisinya. Kata Empyrean Fan Li dengan dingin. Saat para Empyrean lainnya melihat alam Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi menghina. Fan Li, kamu juga membuat terlalu banyak keributan tanpa alasan. Alam Empyrean tingkat menengah membuatmu takut sampai seperti ini. Ya, kamu sendiri juga sudah cukup kan? Memanggil kami untuk apa? Empyrean Fan Li mengerutkan kening dan berkata, bocah ini sedikit misterius. Saat ini, Tuan Jiu Sang terluka parah dan belum pulih. Lebih baik aman dan membuat persiapan untuk keadaan darurat. Mendengar Empyrean Fan Li berkata demikian, yang lain hanya bisa menutup mulut. Selain itu, Ye Yuan sebenarnya mampu melewati arai besar peringkat 8 tingkat dewa. Mereka juga sangat terkejut. Di dalam arai besar, Ye Yuan maju tanpa tergesa-gesa. Rasanya seperti berjalan santai di halaman. Setengah hari kemudian, Ye Yuan akhirnya berjalan ke ujung arai besar. Mata formasi terakhir. Tatapan Empyrean Fan Li berubah tajam, dan dia berkata sambil berteriak dingin, semuanya, bersiaplah. Lebih dari selusin orang Empyrean juga memiliki wajah serius, semuanya mengumpulkan kekuatan, menunggu pelepasan, berencana memberikan pukulan mematikan kepada Ye Yuan setelah dia menerobos formasi arai. Ye Yuan berdiri diam dan mengeluarkan batu esensi ilahi lainnya, dan menunjuk ke kekosongan. Tiba-tiba, seluruh Bodhidharma Jiu Sang mulai bergetar hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Retakan. Di atas kekosongan, satu demi satu celah halus benar-benar muncul di formasi arai iblis. Retakan itu semakin lama semakin panjang, semakin besar. Mata Empyrean Fan Li penuh dengan keterkejutan. Dia sudah tidak bisa mengendalikan formasi arai. Arai besar peringkat dewa tingkat 8, runtuh. Saat itu, Kaisar Surgawi Moji menghabiskan waktu beberapa ratus tahun untuk menyiapkan arai besar ini. Tapi sekarang, itu hancur dalam sekejap. Sesaat pasir beterbangan dan kerikil bergulung, bukit-bukit runtuh dan bumi berguncang. Seluruh Bodhidharma Jiu Sang mengalami kekacauan. Empyrean Fan Li memandangi sosok lemah di atas kehampaan itu dengan tatapan kosong, ekspresi keheranan di wajahnya. Dewa Formasi Bintang 7 memecahkan arai besar peringkat Dewa 8. Dunia ini terlalu gila, kita harus tahu, melewati arai besar dan menghancurkan arai besar, ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sebuah arai besar peringkat dewa peringkat 8, setiap mata formasi saling terkait dengan setiap mata formasi, membentuk ansambel yang sempurna. Arai besar beroperasi, tanpa istirahat. Ingin menemukan sedikit cacat dari ratusan juta informasi, dan menghancurkannya, ini sama sekali bukan pekerjaan sehari-hari. Terlebih lagi, menghancurkan formasi itu 100 kali, 1000 kali lebih sulit daripada menyiapkan formasi. Tapi Ye Yuan hanya berjalan satu putaran di arai besar dan menghancurkannya. Dia, Empyrean Fan Li, menghabiskan lebih dari 100.000 tahun hanya untuk mengendalikan formasi arai ini. Apakah orang ini masih manusia? Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Gumam Empyrean Fan Li. Ye Yuan menatap Empyrean Fan Li dan berkata dengan dingin, mereka yang merasa kesulitan tidak tahu, mereka yang tahu tidak akan kesulitan. Formasi arai ini sangat dangkal. Memecahkannya tidaklah sulit. Dangkal. Empyrean Fan Li tersenyum pahit. Ia merasa otaknya belum cukup untuk digunakan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa formasi arai peringkat dewa peringkat 8 suatu hari nanti akan digambarkan sebagai sesuatu yang dangkal oleh seseorang. Peringkat 8. Peringkat Kaisar Surgawi.
Tidak peduli Dao yang mana, selama mencapai peringkat 8, ia sudah mendaki gunung dan memandang rendah dunia. Formasi Dao, alchemy Dao, Dao jimat, Dao pedang, dan lain sebagainya, tanpa kecuali. Dan mencapai peringkat ini sama sulitnya dengan naik ke surga, apapun daunnya. Sama seperti ketika para Empyrean menerobos ke Kaisar Surgawi, kesulitan yang dihadapi membuat orang putus asa. Formasi Dao yang memasuki peringkat 8 adalah formasi arai tingkat Kaisar Surgawi. Sekarang, hal itu sebenarnya dikatakan dangkal oleh seseorang. Sungguh menjengkelkan. Tapi Empyrean Fan Li juga tidak punya pilihan untuk mengakui bahwa Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kalimat ini. Sepanjang jalan, Ye Yuan tidak membutuhkan usaha sedikit pun saat bergegas membentuk formasi. Mengatakan bahwa itu hanya dangkal, sepertinya tidak ada masalah apapun. Amnesia selama beberapa dekade ini sangat berarti bagi Ye Yuan. Pemahamannya tentang alkimia Dao dan formasi Dao sudah melampaui penampilannya sebelumnya, dan dia melihat sekilas langsung ke sumbernya. Di mata Ye Yuan, arai besar tingkat dewa yang terlihat sangat besar hanyalah arai kecil dan sederhana. Tidak peduli seberapa kuat formasi arainya, ia tidak dapat lepas dari jangkauan ini. Sama seperti menyelesaikan masalah matematika, seseorang bisa mempunyai beberapa jenis, bahkan beberapa lusin algoritma sederhana. Namun, ketika menghadapi masalah yang sangat kompleks, seseorang akan menemukan bahwa algoritma sederhana ini sudah tidak berguna lagi. Dan saat ini, metode penghitungan paling dasar menjadi metode penghitungan yang maha kuasa. Betapapun rumitnya permasalahan matematika, tidak dapat melepaskan diri dari lingkup metode perhitungan dasar. Oleh karena itu, apakah ada gunanya meneliti 1 tambah 1 sama dengan 2? Signifikansinya terlalu besar. Alkimia Dao juga seperti itu, dan formasi Dao juga seperti itu. Formasi arai peringkat 8 memang kuat, tapi di mata Ye Yuan, itu hanyalah tumpukan bingkai batang korek api. Dia mengeluarkan beberapa batang korek api dan bingkainya hancur. Sesederhana itu. Hanya saja hal-hal ini, bahkan jika dia mengatakan agar Empyrean Fan Li mendengarnya, Empyrean Fan Li juga tidak akan memahaminya. Selusin orang Empyrean itu berdiri di sana dengan linglung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk sesaat. Mereka mengerahkan segalanya untuk membunuh Ye Yuan, tapi tiba-tiba, rumahnya runtuh. Sekarang, seluruh Bodhidharma Jiu Sang terungkap. Tapi ada, beberapa lusin Empyrean pihak manusia di luar. Hahaha, sungguh wawasanku diperluas. Formasi arai esensi surgawi peringkat 8 runtuh dalam sekejap. Adik Ye, kekuatan Dao formasimu mungkin sudah tidak berada di bawah Dao alkimiamu. Empyrean Cao Yuan pulih dari keterkejutannya terlebih dahulu dan berkata sambil tertawa lebar. Seorang Empyrean memecahkan formasi arai peringkat dewa peringkat 8, sungguh luar biasa. Menakjubkan. Tuan Ye layak menjadi orang nomor 1 di perbatasan selatan, memecahkan formasi Kaisar Surgawi dengan santai. Hebat, sangat mendominasi. Empyrean pihak manusia mulai berseru dengan kekaguman dari lubuk hati mereka. Saat ini, wawasan mereka benar-benar diperluas. Ekspresi Empyrean Fan Li sangat jelek. Tapi sekarang setelah sampai pada titik ini, dia hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan berkata, saudara manusia ini, tempat ini adalah Jiu Sang Bodhidharma. Ini adalah wilayah Kaisar Surgawi Jiu Sang, kamu menghancurkan arai besar pelindung gunung kami. Apakah kamu tidak takut Kaisar Surgawi akan membalas dendam? Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum dingin, berhentilah meminjam keagungan seekor harimau. Anjing itu terluka parah olehku dan tidak akan pulih secepat itu. Suruh dia keluar dan mati untukku. Apa, itu kamu? Hati Empyrean Fan Li bergetar hebat, menatap Ye Yuan dengan tatapan heran. Bukan karena mereka tidak mempercayainya, tapi Ye Yuan masih terlalu muda. Mereka selalu berpikir bahwa orang yang melukai Kaisar Surgawi Jiu Sang adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah pemuda alam Empyrean? Terlebih lagi, Kaisar Surgawi Jiu Sang telah terluka selama lebih dari 1000 tahun. 1000 tahun yang lalu, apa kekuatan Ye Yuan? Bagaimana mungkin dia bisa melukai Kaisar Surgawi Jiu Sang sampai seperti itu? Itu adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Namun ketika Kaisar Surgawi Jiu Sang melarikan diri kembali, dia sudah lemah hingga hampir mati. Seorang Empyrean bisa melukai Kaisar Surgawi sampai seperti itu. Jika mereka tahu bahwa Ye Yuan hanyalah alam jejak ilahi ketika dia melukai Jiu Sang,
yang juga merupakan alam dewa surgawi, mereka tidak akan tahu bagaimana perasaan mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Apa? Tidak percaya? Panggil dia dan kamu akan tahu." Tepat pada saat ini, di puncak yang jauh, awan kabut hitam berputar, kecepatannya sangat cepat. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Yuan, melangkah keluar, berjalan sejauh 10.000 mil dalam sekejap. Dalam sekejap, Ye Yuan benar-benar mencapai posisi pertama meski terlambat meluncurkannya, menghalangi di depan kabut hitam. Hukum ruang. Pupil dari kelompok Empyrean ras iblis menyusut, berseru kaget. "Berat, kamu mendekati kematian." Di dalam kabut hitam, raungan kemarahan yang mencengangkan terdengar. Gelombang energi yang mengerikan langsung menyelimuti Ye Yuan. Aura ini sebenarnya adalah Empyrean tahap akhir. Meskipun Kaisar Surgawi Jiu Sang belum memulihkan kekuatannya, dia sudah memiliki kekuatan Empyrean tahap akhir. Adegan yang tiba-tiba ini membuat wajah semua orang berubah dengan liar. "Adik Ye, hati-hati!" Empyrean Cao Yuan berteriak kaget. Empyrean ras iblis berkata sambil tersenyum dingin, "Hahaha, hal yang sembrono dan buta. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda." Tidak peduli seberapa terlukanya dia, Jiu Sang tetaplah pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Setelah 1000 tahun istirahat dan pemulihan, bahkan jika Kaisar Surgawi Jiu Sang tidak pulih ke puncaknya, itu juga bukan hal yang dapat diblokir oleh semua orang. Wajah Ye Yuan tidak berombak seperti sumur kuno, dan perlahan membuka mulutnya tanpa tergesa-gesa. Umpuhkan. Waktu menjadi hening. Ruang membeku. Naga sesat mendominasi ruang. Dengan kalimat santai lainnya, seekor naga besar muncul dari kehampaan, mengacungkan cakarnya ke arah kabut hitam. Kecepatan kembalinya kabut hitam lebih cepat daripada saat ia pergi. Cakar ini langsung menendangnya ke kaki gerbang melewati gunung. Ye Yuan dengan santai mengambil langkah dan kembali ke gerbang melewati gunung di tengah tatapan tercengang semua orang. Ini, apa yang terjadi? Pandangan Empyrean Iblis lamban, masih belum begitu memahami apa yang terjadi sekarang. Bukankah Ye Yuan akan mati? Mengapa Tuan Jiu Sang ditendang kembali dalam sekejap? Tatapan Empyrean Cao Yuan berubah menjadi serius dan dia berseru, "Itu kata sejati Dao Surgawi." Sesaat sebelumnya, dia membekukan ruang. Para Empyrean menarik napas dingin, tatapan mereka penuh ketakutan. Setelah Ye Yuan kembali, dia menunjukkan kekuatan alkimia yang menakjubkan. Tapi dia belum pernah menunjukkan kekuatan bela dirinya di depan orang lain sebelumnya. Hari ini, dia menggunakan dua kemampuan ilahi bawaan secara berurutan, mengejutkan semua orang sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Kedua kemampuan ilahi bawaan ras naga terpenting ini terlalu mendominasi. Empyrean Fan Li bergumam, "Hukum ruang, pembekuan waktu, memecahkan formasi kaisar, ini, siapa orang ini? Mustahil, ini tidak mungkin, ini baru 1000 tahun yang singkat. Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu cepat?" Dalam kabut hitam, terdengar jeritan frustrasi Jiu Sang. Suara itu dipenuhi kekhawatiran dan teror. Saat itu, dia berubah menjadi Tang Yan dan menyusup ke dunia hutan abadi. Ye Yuan masih hanyalah anak kecil dari alam dewa surgawi. Pada saat itu, Ye Yuan hanyalah makhluk seperti semut di matanya. Dia, seorang kaisar surgawi yang agung, sama sekali tidak menganggap serius Ye Yuan. Seluruh perhatian Jiu Sang tertuju pada kaisar surgawi hutan abadi. Tapi sekarang, waktu 1000 tahun telah berlalu. Ye Yuan tidak hanya masuk dalam jajaran Empyrean, kekuatannya bahkan mampu bersaing dengan Empyrean tahap akhir. Peningkatan semacam ini bisa dianggap mengerikan. Bocah ini hanyalah seekor serangga kecil yang merayap keluar dari dunia belukar abadi. Tapi sekarang, seekor serangga kecil menginjak-injaknya, kaisar surgawi ini, di bawah kakinya. Ye Yuan melihat ke arah kabut hitam, tatapannya sedikit dingin saat dia berkata, "Jiu Sang, skor kita juga harus diselesaikan dengan benar." Tiba-tiba, kehampaan bergetar, beberapa lusin sosok muncul di langit di atas gunung api iblis. Beberapa lusin tokoh ini sebenarnya semuanya adalah para Empyrean. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam, berbadan tegap dan penuh kekuatan serta keagungan. Auranya sangat kental, yang mengejutkan adalah Kaisar Surgawi. Melihat pemandangan ini, wajah Empyrean pihak manusia tiba-tiba berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa ras iblis akan memiliki begitu banyak pusat kekuatan yang muncul secara tiba-tiba. Dengan ini, kekuatan kedua belah pihak tiba-tiba berbalik. "Hahaha, nak, menurutmu apakah Kaisar Surgawi ini akan pasrah sampai mati?"
Karena kamu sedang berjalan ke dalam jebakan, maka Kaisar Surgawi ini akan mengirimmu untuk pergi menemani hutan abadi kentut tua. Dalam kabut hitam, Kaisar Surgawi Jiusang tertawa terbahak-bahak. Blackfuse, bantu aku membunuh anak ini. Jiusang berkata kepada Kaisar Surgawi itu. Tatapan Blackfuse beralih ke Ye Yuan, tapi dia tidak segera bergerak. Dia mulai menilai Ye Yuan. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berkata, "Wah, kamu, Yuan Ye." Ye Yuan berseri-seri dan berkata, "Kamu adalah Master Aola Yamadara." Ye Yuan sangat paham dengan sosok orang-orang ini. Tepatnya di Aula Yamadara ketika dia menyusup ke dalam ras iblis saat itu. Saat itu, wawasannya tidak luas, dan bahkan berpikir bahwa Aula Yamadara hanyalah sebuah faksi yang bergantung pada Kaisar Surgawi Jiusang. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada pusat kekuatan Kaisar Surgawi di Aula Yamadara ini. Blackfuse menggelengkan kepalanya dan berkata, Aula Yamadara tersebar di seluruh ras iblis. Ini jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan, Kaisar ini hanyalah Master Aula cabang, itu saja. Sebaliknya, itu kamu. Hanya dalam 2000 tahun, kamu sebenarnya sudah berhasil menembus Empyrean tingkat menengah, bakat yang benar-benar menakutkan. Ye Yuan menipu Aula Yamadara saat itu dan membawa pergi seluruh Aula Ekstrim Ungu, menjadi sasaran pengejaran seluruh Aula Yamadara. Masalah ini tentu saja hanyalah semprotan kecil bagi pusat kekuatan Kaisar Surgawi, dan tidak layak untuk diperhatikan. Tapi Yuan Ye ini memicu melodi surgawi Dao besar, dan dia mengubah Aula pengobatan iblis, membuat kekuatan apoteker iblis di ibu kota Kapon berlipat ganda. Masalah ini pernah menyebabkan kegemparan di seluruh Aula pengobatan iblis di Aula Yamadara selama jangka waktu tertentu. Bahkan Aula pengobatan iblis di kota kekaisaran dan ibu kota kekaisaran menuju ke ibu kota Kapon untuk belajar dari pengalaman mereka. Saat ini, kumpulan alkemis ras iblis yang diasuh Ye Yuan saat itu, mereka sudah menjadi master alkimia tingkat master ras iblis. Status mereka dihormati. Setelah lebih dari 2000 tahun berlalu, tindakan kecil yang dilakukan Ye Yuan melawan alkemis ras iblis saat itu, mengubah dunia alkimia seluruh ras iblis. Tentu saja, ini semua terjadi setelah Ye Yuan pergi. Justru karena itulah Blackfuse pernah secara khusus meminta gambar Yuan Ye. Dia mengingat penampilan Ye Yuan. Saat itu, Ye Yuan berubah menjadi Yuan Ye. Penampilannya tidak banyak berubah, jadi Blackfuse mengenalinya dengan sekali pandang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bahwa seniman bela diri dari alam dewa asal yang sangat kecil ternyata menarik perhatian Kaisar Surgawi. Haruskah aku merasa terhormat atau tidak? Tapi Blackfuse menggelengkan kepalanya dan berkata, melihatnya sekarang, perhatianku padamu masih terlalu sedikit. Tapi ngomong-ngomong, Kaisar Surgawi ini masih harus berterima kasih. Blackfuse menceritakan masalah Aula pengobatan iblis, membuat wajah semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki masa lalu seperti itu. Kelompok Empyrean tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Sungguh, bahkan ras iblis pun punya legenda tentang Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak terkejut dengan hal ini. Keterampilan alkimia ras iblis terlalu lemah. Ada banyak ruang untuk perbaikan. Satu atau dua petunjuknya secara alami sangat bermanfaat bagi sistematisasi keterampilan alkimia ras iblis. Mendengar Blackfuse berbasa-basi dengan Ye Yuan, Jiusang bingung harus berbuat apa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Blackfuse, apa maksudnya ini? Jiusang berkata dengan suara serius. Blackfuse mengabaikannya dan menatap Ye Yuan sambil berkata dengan dingin, Yuan Ye, kekuatanmu lumayan. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Aula Yamadara kami dan membantu Kaisar ini mengelola Aula pengobatan iblis? Bagaimana? Blackfuse, di tengah kabut hitam, suara Jiusang penuh kekhawatiran dan kemarahan. Hanya saja para Empyrean pihak manusia semuanya memperlihatkan penampilan yang aneh. Menjadikan Sage kedua di kuil imam, orang nomor satu di perbatasan selatan, Ye Yuan, pergi dan kelola balai pengobatan iblis yang buruk di Aula Yamadara-mu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa lepas dari dirinya sendiri dan berkata, kamu tidak mampu untuk melibatkanku. Para Empyrean di Aula Yamadara semuanya menarik napas dingin. Anak laki-laki ini sangat sombong. Tapi Blackfuse tidak marah dan hanya berkata dengan dingin, tidak ada orang yang tidak mampu disewa oleh Aula Yamadaraku. Kamu adalah seniman bela diri manusia dan tidak mengetahui kekuatan Aula Yamadaraku. Kamu hanya perlu tahu bahwa dengan kekuatan Kaisar Surgawi ini, aku hanyalah karakter kecil di Aula Yamadara juga. Bagaimana itu?
Apakah kamu ingin menjadi zombie di sini, atau menjadi ketua aula pengobatan iblis milikku? Blackfuse memiliki tampilan yang santai dan tenang. Di matanya, Ye Yuan hanyalah seekor semut. Membiarkan Ye Yuan menjadi ketua aula pengobatan iblis berarti mengangkatnya untuk menunjukkan dukungan. Mati atau menyerah. Dia percaya bahwa Ye Yuan adalah orang yang pintar dan tahu apa yang harus dia pilih. Hahaha, lupakan kalau kamu hanyalah aula cabang yang sangat kecil, bahkan markas besar aula Yamadarahamu tidak dapat menampung Dewa Agung ini juga. Kekosongan bergetar, sesosok tubuh perlahan keluar. Tepatnya Baitong. Baitong melihat ke arah Blackfuse dan tidak bisa menahan tawanya lalu berkata, kau menjadikan sage kedua di kuil pengorbanan, Dewa Tabib Bintang 7 di perbatasan selatan, menjadi ketua aula di cabangmu, apa kau tidak takut mengisi pelipis kecilmu sampai meledak? Saat kata-kata ini keluar, wajah Blackfuse sebelumnya yang seperti sumur kuno tanpa riak apapun, akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menatap ke arah Ye Yuan dengan wajah terkejut, berusaha menghubungkan pemuda ini dengan orang nomor satu di perbatasan selatan yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Yuan Ye adalah Ye Yuan. Hati Blackfuse bergetar hebat. Sebagai ketua aula Yamadara, bagaimana mungkin dia belum pernah mendengar nama besar Ye Yuan sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang Dao Alkimia nomor satu yang namanya mengguncang perbatasan selatan sebenarnya adalah Yuan Ye saat itu. Kamu adalah Ye Yuan. Ya, Yuan Ye, Ye Yuan, kenapa aku tidak memikirkannya sejak lama? Blackfuse menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum pahit. Apa, dia orang alkimia Dao nomor satu, Ye Yuan, yang namanya mengguncang perbatasan selatan. Sosok hebat yang mencengangkan sebenarnya adalah bocah nakal. Aku mendengar bahwa alkimia Dao-nya telah mencapai alam transenden, dan kemungkinan besar dia akan menjadi leluhur pengobatan berikutnya. Para Empyrean di aula Yamadara sangat terkejut saat melihat ke arah Ye Yuan. Selama periode ini, nama Ye Yuan mengguncang perbatasan selatan. Bahkan dalam ras iblis, Blackfuse juga terkejut dengan nama besar Ye Yuan hingga gendang telinganya sakit. Hanya saja ia tidak menyangka bahwa seniman bela diri dari alam dewa asal yang kecil saat itu sebenarnya sudah tumbuh menjadi figur otoritas terkemuka di perbatasan selatan sekarang. Siapa Ye Yuan? Dia adalah sage kedua dari kuil imam, eksistensi kedua setelah imam besar leluhur suci. Apa yang dikatakan Baitong benar. Kuilnya terlalu kecil dan tidak dapat menampung Dewa Agung ini. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, aku sudah bilang sebelumnya, kamu tidak mampu melibatkanku. Sekarang, saudara Blackfuse, apakah kamu masih ingin mengganggu permusuhanku dengan Jiu Sang? Tatapan Blackfuse berubah tajam, dan dia berkata sambil mengerutkan kening, Jiu Sang adalah kekuatan utama ras iblisku. Bagaimana kaisar ini bisa duduk dan melihatnya dibunuh oleh Hemu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aula Yamadara juga melakukan bisnis. Master Aula Yamadara, mengapa kita tidak membahas kesepakatan, bagaimana? Saat Blackfuse mendengarnya, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Berbicara dengan orang pintar menyelamatkan banyak hal dari kerumitan. Aula Yamadara mereka tidak memiliki ikatan ras iblis. Dia dan Jiu Sang hanya memiliki hubungan yang menarik. Mengapa dia benar-benar peduli dengan hidup atau mati Jiu Sang? Sekarang setelah dia mengetahui identitas Ye Yuan, bagaimana nilai Ye Yuan bisa dibandingkan dengan Jiu Sang yang sangat kecil? Bahkan dengan 100 Jiu Sang yang ditambahkan, dia tidak seberharga Ye Yuan. Jika Ye Yuan hanyalah seorang dewa alkimia manusia, lupakan saja. Namun, dia juga sangat mahir dalam pil iblis. Dengan cara ini, nilai Ye Yuan bagi Aula Yamadara sangat besar. Tidak bisa meminta, bisa bekerja sama. Hahaha, penasaran bisnis apa yang ingin dibicarakan Tuan Ye? Blackfuse berkata sambil tersenyum ringan. Ye Yuan berkata dengan dingin, untuk semua para Empyrean hadir saat ini, setiap orang satu pil iblis surgawi darah tiran. Para Empyrean yang hadir semuanya menarik napas dingin. Pil iblis surgawi darah tiran sama dengan pil kenaikan roh umat manusia, keduanya merupakan pil obat yang dapat memajukan kultivasi. Lusinan orang Empyrean yang hadir berarti lusinan pil iblis surgawi darah tiran. Ini benar-benar sebuah kemewahan. Ingin berbicara tentang pil iblis surgawi darah tiran, itu juga bukan masalah besar, apoteker iblis dari ras iblis di tingkat bintang 7 juga bisa menyempurnakannya. Tapi produk Ye Yuan pasti berkualitas tinggi. Saat ini, pil obat Ye Yuan terlalu sulit untuk diminta.
Salah satu dari pil dewa peringkat 7 miliknya bahkan lebih mahal daripada harta roh puncak Empyrean. Perlu diketahui, pil obat hanya dapat dikonsumsi sekali saja. Sementara harta roh puncak Empyrean bisa digunakan dalam jangka panjang. Nilai antara keduanya tidak bisa disamakan sama sekali. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar memberikan puluhan pil iblis surgawi darah tiran saat dia membuka mulutnya, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Tuan Blackfuse. Setuju dengan dia, Tuan Blackfuse. Setiap bawahan Blackfuse mengalami teror kegilaan dan sudah tidak bisa mengendalikan diri. Dengan mendapatkan pil iblis surgawi darah tiran yang dimurnikan Ye Yuan, mereka mungkin bisa menembus belenggu mereka dan meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh. Bagaimana mereka bisa menolak godaan semacam ini? Adapun Jiu Sang, dia sudah lama terlempar melampaui surga ke-9 oleh mereka. Blackfuse, kamu berani menjualku. Di tengah kabut hitam, terdengar raungan marah Jiu Sang. Blackfuse sama sekali tidak peduli olehnya. Dia hanya menatap Ye Yuan dengan tatapan panas dan berkata, tidak cukup. Dia sudah lama mengetahui bahwa ada dendam yang tidak dapat didamaikan antara Ye Yuan dan Jiu Sang. Kalau begitu, kenapa dia tidak meminta harga selangit? Dengan adanya dia, bahkan jika ada Bai Tong, Kaisar Surgawi ini, Ye Yuan juga bisa melupakan kesuksesannya. Kaisar Surgawi meneror suatu wilayah, hal ini tidak bisa dianggap sebagai bahan tertawaan. Selama dia berdiri di sini, dia adalah bom waktu. Ye Yuan jelas memahami logika ini juga, itulah sebabnya dia akan menegosiasikan kesepakatan dengannya. Kalau tidak, mengapa Ye Yuan membuang-buang napas bersamanya? Apa yang kamu inginkan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Blackfuse ini juga orang yang pintar, Ye Yuan tahu itu tidak akan semudah itu. Selama pihak lain tidak melangkah terlalu jauh, Ye Yuan bisa memuaskannya. Dibandingkan dengan beberapa pil obat, dia lebih menghargai nyawa Jiu Sang. Blackfuse menyeringai dan berkata, berbicara dengan orang pintar akan menghemat usaha. Mulai sekarang dan seterusnya, Aula Yamadarahku akan mengirim 5 apoteker iblis ke menara pil setiap 100 tahun. Aku harap Tuan Ye tidak pelit dalam mengajar mereka. Ye Yuan sedikit terkejut. Blackfuse ini agak berani, sebenarnya ingin dia melatih bawahannya. Dengan cara ini, meskipun dia tidak mengambil posisi sebagai ketua Aula Balai Pengobatan Iblis, keadaannya juga hampir sama. Oke, setuju. Ye Yuan menganggukkan kepalanya perlahan dan berkata. Jiu Sang yang menyedihkan itu dijual oleh kedua orang itu begitu saja. Pada saat itu, dia mengalami metode bunuh diri yang disebut memasang tali di lehernya sendiri. Anak baik, kamulah yang memaksaku. Blackfuse, anak ini punya rahasia besar. Di dalam kabut hitam, terdengar tawa dingin Jiu Sang. Saat itu di dunia hutan abadi, gunung besar yang turun dari langit memiliki aura gunung bentangan surga. Harta karun semacam ini benar-benar membuat para penguasa tertinggi yang tak terkalahkan pun akan tergerak. Awalnya, dia selalu berpikir untuk mencari Ye Yuan untuk membalas dendam setelah pulih dari luka-lukanya, dan kemudian merebut gunung raksasa itu saat dia berada di sana. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan pertumbuhan Ye Yuan akan begitu cepat. Selanjutnya, Ye Yuan bahkan menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan, langsung bergegas menuju gunung api iblis. Tapi sekarang, dia akan kehilangan nyawanya, untuk apa dia masih menginginkan rahasia ini? Oleh karena itu, dia berencana untuk mengungkapkan rahasia ini sepenuhnya, dan membiarkan Blackfuse dan Aula Yamadarah mengurus Ye Yuan. Dia yakin mereka pasti sangat tertarik dengan rahasia ini. Mendengar ini, Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak menunjukkan apapun. Blackfuse memasang ekspresi agak terpesona ketika dia bertanya sambil tersenyum tipis, "Oh, rahasia apa?" Dia punya. Kata-kata Jiu Sang diucapkan di tengah jalan ketika Blackfuse tiba-tiba mengacungkan jarinya. Tanda dao menyala, gelombang energi yang mengerikan meratakan seluruh gunung hingga rata dengan tanah. Gerakan jari seorang kaisar surgawi benar-benar menakutkan. Telinga semua orang terangkat, ingin mendengar apa yang dikatakan Jiu Sang. Namun siapa sangka Blackfuse sama sekali tidak memberinya kesempatan. Namun, Blackfuse tidak membunuh Jiu Sang dan bahkan meninggalkannya dengan satu nafas. Nyawa Jiu Sang, dia secara alami menyimpannya untuk Ye Yuan. Blackfuse memandang ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye menjadi orang nomor 1 di Dao Alkimia Perbatasan Selatan, Sage kedua di Kuil Pengorbanan, bagaimana bisa tidak ada rahasia pada dirinya? Di dunia surga ini,
di antara orang-orang yang mencapai prestasi besar, siapa yang tidak mempunyai rahasia besar? Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam, Imam Besar Leluhur Suci, Leluhur Pengobatan, orang-orang ini terikat untuk memikul rahasia menakjubkan pada mereka. Terus kenapa? Bahkan jika dia, Blackfuse, mengetahui rahasia ini, dengan kuil imam sebagai pendukungnya, apakah dia masih berani melakukan apapun pada Ye Yuan? Apalagi bahkan ada pusat kekuatan Kaisar Surgawi hadir di depannya. Sungguh menggelikan jika Jiu Sang ingin menggunakan rahasia ini untuk menukar nyawanya. Kecuali, Blackfuse menganggap dirinya pintar dan sombong. Rahasia Ye Yuan memang rahasia yang luar biasa. Gunung Bentangan Surga Kecil merupakan harta karun tertinggi, yang nilainya tak terukur. Setelah terungkap, Ye Yuan mungkin akan mengalami pengejaran tanpa akhir. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak khawatir. Dia memperhitungkan bahwa Blackfuse tidak akan memberi Jiu Sang kesempatan untuk berbicara. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Karena Ye Yuan pernah menggunakan Gunung Bentangan Surga Kecil sebelumnya di depan Jiu Sang, bagaimana mungkin dia tidak menyembunyikan sesuatu. Ini juga salah satu alasan mengapa dia bekerja sama dengan Blackfuse. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata dengan tangan terkepal, "Terima kasih banyak atas tindakan Aula Master Blackfuse. Ini menyelamatkanku dari sedikit masalah." Blackfuse mengangguk dan berkata, "Karena itu masalahnya, Kaisar Surgawi ini akan pergi lebih dulu. Tuan Ye, tolong jangan lupakan perjanjian di antara kita." Setelah dia selesai berbicara, Blackfuse langsung membawa para Empyrean ras iblis yang tampak bersemangat dan meninggalkan Gunung Api Iblis. Empyrean pihak manusia saling bertukar pandang, pusat kekuatan Kaisar Surgawi diusir begitu saja. Sage kedua memang sage kedua. "Adik Ye, apa yang harus dilakukan terhadap iblis Empyrean ini?" kata Empyrean Cao Yuan. Ye Yuan melirik sekilas dan berkata dengan dingin, "Bunuh mereka semua." Oleh karena itu, pembantaian dimulai. Para Empyrean jahat ini kurang lebih terkait dengan pengepungan Empyrean Surgawi Hutan Abadi saat itu. Membunuh mereka juga dianggap memberikan pertanggungjawaban kepada Surgawi Empyrean Hutan Abadi. Ye Yuan menyingkirkan Jiu Sang, membasmi Gunung Api Iblis, dan sepenuhnya memusnahkan garis keturunan Kanwo yang ikut serta dalam invasi dunia hutan abadi saat itu. Perseteruan yang berlangsung selama jutaan tahun ini akhirnya benar-benar berakhir. Semuanya beres, kaki depan Ye Yuan baru saja kembali ke elang surgawi dan Blackfuse tiba tepat di belakangnya. Dia datang sendiri. Ikut bersamanya juga ada 5 apoteker iblis bintang 7 dari ras iblis. "Saudara Blackfuse, kamu benar-benar datang secara pribadi," Ye Yuan berkata dengan heran. Blackfuse tersenyum dan berkata, "Tuan Ye mungkin masih tidak menyadari betapa berharganya pil obat Anda. Jika Kaisar Surgawi ini tidak datang secara pribadi, ia mungkin akan dirampok di tengah jalan. Beberapa dari kalian, mengapa kalian tidak memberikan salam kepada Tuan Ye?" 5 orang Empyrean Agung semuanya membungkuk memberi hormat dan berkata, "Memberi salam kepada Tuan Ye." Ye Yuan mengangguk sedikit, dianggap telah merespons, dan berkata dengan dingin, "Aku akan mengatakan hal-hal buruk dulu. Beberapa dari kalian, saat memasuki menara pilku, kalian harus mematuhi peraturan menara pilku. Dalam 100 tahun ini, hidup dan matimu terserah padaku." Ekspresi kelima orang itu berubah muram, dan mereka buru-buru menurutinya. Setelah dia selesai berbicara, Ye Yuan menoleh ke Yun Yi di sampingnya dan berkata, "Yun Yi, mereka berlima akan diserahkan kepadamu, perlakukan saja mereka seperti yang dilakukan murid biasa menara pil." Yun Yi membungkuk dan mengakui. Dengan santai memanggil seorang pemuda alam dewa surgawi yang berpakaian seperti apoteker, dia menginstruksikannya, "Qin Rui, mereka berlima akan diserahkan kepadamu. Dalam 100 tahun ini, kamu akan bertanggung jawab atas studi alkimia Dao mereka." Kelima orang itu hampir memuntahkan seteguk darah lama. Mereka berlima adalah ahli perkasa Empyrean tahap akhir, apoteker iblis bintang 7. Di Aula Yamadara, dalam ras iblis, siapa di antara mereka yang tidak memiliki status yang sangat dihormati? Nama Ye Yuan mengguncang perbatasan selatan, mereka hanya bersedia berada di bawah pengawasan Ye Yuan berkat namanya. Tapi siapa yang tahu bahwa ketika dia tiba di elang surgawi, dia benar-benar membiarkan seorang tabib kecil bertanggung jawab atas studi alkimia mereka. Bahkan Kaisar Surgawi Blackfuse di sampingnya juga sedikit mengernyit. Di antara 5 orang tersebut, pria kekar berwajah hitam di depan bangkit dan berkata dengan nada tidak senang, "Ye Yuan, apa maksudnya ini? Bagaimanapun juga, Empyrean ini adalah Master Aula Pengobatan Iblis.
Kamu benar-benar membiarkan bocah tabib dari alam dewa surgawi bertanggung jawab atas kami. Kami datang dari jarak ribuan mil. Apakah kamu sengaja mempermalukan kami? Ye Yuan tertawa sendiri ketika mendengar itu dan berkata, mempermalukan kalian semua. Aku tidak punya waktu senggang. Qin Rui, berdebat dengan 5 senior ini. Qin Rui keluar dari barisan dan berkata sambil membungkuk, baik, Grandmaster. Selesai berbicara, dia menoleh ke 5 orang itu lagi dan berkata, senior, tolong ajari saya. Pria kekar berwajah hitam itu mencibir dan berkata, bagus sekali. Empyrean ini ingin melihat apakah, dalam Bodhidharma elang surgawi ini, bahkan seorang ahli pengobatan kecil pun dapat mengajari Empyrean ini cara memurnikan pil. Setengah hari kemudian, 5 orang Empyrean besar datang ke hadapan Blackfuse dengan kepala tertunduk karena malu. Yang mulia, kami, malu. Blackfuse terkejut hingga dia menatap tercengang dengan takjub. Kelima orang ini telah menjadi apoteker iblis bintang 7 yang paling unggul di aula pengobatan iblis miliknya. Tapi mereka benar-benar dihancurkan oleh seorang tabib kecil sampai helm dan mantel baja mereka hilang. Seberapa besar kekuatan menara pil ini? Dia tiba-tiba mengerti mengapa ketenaran Ye Yuan begitu gemilang. Keterampilan alkimia ras iblis bahkan lebih buruk dari sampah di depan Ye Yuan. Blackfuse menarik napas dalam-dalam, mengendalikan pikirannya, dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, kalian semua ikuti tuan kecil ini dan pelajari Dao Alkimia dengan benar. Kelima orang itu tidak lagi mengeluh dan mengangguk setuju. Sebulan kemudian, Blackfuse membawa beberapa lusin pil iblis surgawi darah tiran dan meninggalkan Bodhidharma pil spiritual surgawi dengan gembira. Dengan beberapa lusin pil iblis surgawi darah tiran ini, kekuatan aula cabang mereka akan melonjak secara signifikan. Sementara kelima Empyrean itu tinggal di menara pil dan menjadi petugas pengobatan kecil Qin Rui. Pada hari kedua Blackfuse pergi, Ye Yuan membawa Jiu Sang dan kembali ke dunia hutan abadi. Di depan satu-satunya kuburan, pemuda berpakaian putih duduk di tanah. Dia bersandar di pohon besar. Sambil memegang labu anggur di tangannya, dia meminum anggur di dalamnya. Ekspresinya tampak agak kesepian. Di dalam api putih pucat, segumpal sisa jiwa berteriak serak, tampak sangat ketakutan. Ye Yuan, aku salah. Aku mohon, jangan bunuh aku. Selama kamu mengampuni hidupku, aku akan bekerja seperti kuda untukmu di masa depan. Jangan berisik. Ye Yuan menjentikkan jarinya. Kekuatan apinya melonjak sekali lagi. Jiu Sang berteriak dengan sedih tanpa henti, jiwa iblisnya menjadi semakin lemah. Kuburan satu-satunya ini didirikan untuk Ji Zhengyang oleh Ye Yuan saat itu, di bekas lokasi balai pengobatan raja. Ye Yuan meminum seteguk anggur dan berkata pada batu nisan, sudah 2000 tahun berlalu, ayah, kebencianmu yang mendalam akhirnya terbalas. Karma ini, akhirnya diselesaikan. Memurnikan sisa jiwa Jiu Sang membutuhkan 7 kali 7, 49 hari. Anak ini akan menjagamu di sini selama 49 hari. Ye Yuan meminum seteguk lagi, sudut mulutnya tersenyum sambil berkata, masih ingat saat itu, ketika aku berumur 6 tahun, kamu mengajariku penyempurnaan pil untuk pertama kalinya, aku mengolahnya menjadi bola pasta. Anda bertepuk tangan dan tertawa keras, memuji bakatku melebihi yang lain. Ayah menyuruhku untuk tidak sombong dan gegabah, jadi aku mengabdikan dirinya untuk memahami Dao selama 200 tahun, dan menjadi terkenal dalam semalam di kota Klutmarsh. Petik 2, petik 2. Sepertinya dia sedang minum dengan seorang teman lama sambil mengobrol ringan. Saat dia mengobrol, air mata Ye Yuan sudah membasahi bajunya. Cinta seorang ayah kepada putranya, selama lebih dari 500 tahun, Ji Zhengyang memberikan cinta kebapaan paling mulia di dunia ini kepada Ye Yuan. Untuk Ye Yuan dapat mencapai prestasi hari ini, Ji Zhengyang mendapat pujian yang sangat besar. Ye Yuan tentu saja tidak tahu bahwa penilaian imam besar leluhur suci di belakang punggungnya adalah kualitas yang langka dan terpuji dalam dirinya. Selain mengalami perubahan besar, masih ada porsi besar yang bersumber dari ayahnya, Ji Zhengyang. Dapat dikatakan bahwa Ji Zhengyang adalah cahaya terang dalam jalan hidup Ye Yuan. Bahkan setelah bereinkarnasi, sebelum sisa jiwa Ji Zhengyang menghilang, dia masih mengajari Ye Yuan satu pelajaran terakhir. 7 kali 7, 49 hari akan berlalu dalam sekejap, Ye Yuan menuangkan anggur. Kemudian dia menemukan bahwa labu anggur itu sudah kering. Anggur mengering, air mata pun mengering bersama angin. Ye Yuan perlahan bangkit, melihat ke batu nisan, dan berkata, awalnya aku ingin menemani ayah beberapa hari lagi.
Hanya saja saat ini kehidupan dan kematian Ling Sui belum diketahui, sedangkan Li Er terjebak di jurang maut. Dunia bentangan surga akan mengalami pergolakan. Anak ini tidak punya pilihan selain pergi. Setelah semuanya beres, anak ini akan datang dan menemani ayah lagi. Pada saat ini, sisa jiwa terakhir Jiu Sang juga telah dimurnikan secara menyeluruh. Kaisar surgawi Jiu Sang benar-benar menghilang ke langit dan bumi. Melihat Jiu Sang menguap ke udara, sedikit kelegaan melintas di hati Ye Yuan. Pikirannya sangat mulus dan benar-benar memasuki keadaan hampa. Gunung bentangan surga kecil terbang keluar dari tubuhnya tanpa sadar dan tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan melihatnya dan benar-benar menghasilkan perasaan ada hubungan garis keturunan. Saat melihat gunung bentangan surga kecil lagi, pemandangan di depan mata Ye Yuan sudah benar-benar berbeda. Gunung bentangan surga kecil ini merupakan kumpulan warna-warni, namun dibangun dan dibentuk dari potongan-potongan kecil kubus. Kubus-kubus kecil ini membeberkan informasi yang sangat rumit dan terperinci, membuat Ye Yuan tidak dapat memahaminya juga. Ini adalah aura sumber dao besar. Ya, gunung bentangan surga kecil sangatlah dalam dan mampu membuatku memahami kanon kekacauan bentangan surga, metode kultivasi semacam ini. Ini secara alami terkait erat dengan sumber dao besar. Aku hanya tidak tahu hubungan apa yang dimiliki gunung bentangan surga kecil ini dengan gunung bentangan surga itu. Tiba-tiba, alis Ye Yuan sedikit melonjak. Gumpalan asap hijau tiba-tiba muncul di atas nisan Ji Zhengyang. Itu melintas dalam sekejap. Jantung Ye Yuan berdegup kencang dan sangat terkejut. Ini, sisa jiwa ayah telah hilang sepenuhnya. Bagaimana mungkin masih ada undulasi jiwa ilahi? Itu, juga, aura sumbernya. Ye Yuan kaget sampai dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Saat itu di dunia tanpa akhir, dia menyaksikan sisa jiwa ayahnya menghilang ke udara dengan matanya sendiri. Tapi sekarang, ada apa dengan gelombang jiwa ilahi di batu nisan? Jiwa yang tersisa, karma, sumber, mungkinkah, samsara? Pikiran Ye Yuan berkelebat seperti kilat, langsung memikirkan banyak hal. Jiwa ayah tidak hancur melainkan jiwa sisa yang menghilang. Setelah Jiu Sang meninggal, seluruh karma ayah di dunia ini telah diselesaikan. Oleh karena itu, ayah berubah menjadi jejak sumber dan pergi bereinkarnasi. Tapi, apakah memang ada tempat untuk reinkarnasi di dunia ini? Mengapa hal itu tidak pernah terdengar? Kemana perginya seseorang untuk bereinkarnasi? Dunia ini selalu memiliki legenda tentang reinkarnasi. Tapi belum pernah terdengar ada orang yang benar-benar bereinkarnasi. Seseorang yang sekarat bagaikan lampu yang akan padam, semua pikiran menjadi abu. Bahkan bagi para tokoh dikdaya kaisar surgawi itu, belum ada seorang pun yang pernah mendengar tentang seseorang yang bereinkarnasi dan naik ke puncak lagi. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah tajam, memandang ke arah gunung bentangan surga kecil. Setelah itu, tatapannya seakan melewati kehampaan lagi, memandang ke dunia bentangan surga, gunung bentangan surga. Apa yang ada di gunung bentangan surga? Bahkan dao leluhur tidak bisa mendaki ke puncak. Bisakah aku naik? Ayah, bukankah benar-benar akan memasuki samsara? Ye Yuan bergumam pelan dan tiba-tiba merasakan dorongan yang sangat kuat menuju gunung bentangan surga. Entah sudah berapa lama berlalu, tatapan Ye Yuan tiba-tiba berubah tajam dan dia berkata, "Ayah, jika memang ada samsara di dunia ini, anak ini pasti akan menemukanmu dan membiarkanmu memulihkan ingatanmu. Apa yang kamu dan ibu lalui dalam hidup ini terlalu menyakitkan. Aku pasti akan memikirkan cara untuk menebusnya." Ye Yuan menjalani kembali kehidupan yang lain, meskipun ayah Ye Hang dan ibu Ren Hongling mengalami hari-hari kelabu, mereka saling mencintai seumur hidup. Saat ini, di bawah perlindungan Ye Yuan, mencapai usia tua bersama, bahkan hidup selamanya, bukanlah sesuatu yang sulit. Namun, ayah di kehidupan sebelumnya, Ji Zhengyang, dan ibunya, Ao Jun, mengalami terlalu banyak jalan bergelombang dan kemunduran. Kedua orang itu berada di tempat yang tepat, tetapi di waktu yang salah, dan mereka tidak bisa bersama dari awal hingga akhir. Ye Yuan menyelamatkan ibunya, tapi dia selamanya tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hati Ye Yuan. Mungkin dia masih punya kesempatan untuk menebus penyesalannya. Ye Yuan tidak yakin, tapi selama masih ada kemungkinan, dia tidak akan menyerah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada suami dan istri Ye Hang, dan yang lainnya, Ao Jun, Ye Yuan kembali ke dunia surga sekali lagi. Saat ini, situasi umum di perbatasan selatan sudah tenang. Dengan Bai Tong yang memegang benteng,
dia juga bisa pergi dengan pikiran tenang. Setelah pertarungan hebat dengan Nainorigin yang terakhir kali, dunia kekacauan Ye Yuan tidak hanya hancur total, tubuh fisiknya juga melemah, jiwa ilahinya bahkan hampir berubah menjadi abu. Jika bukan karena tanpa debu mengerahkan mutiara penekan jiwa untuk melindungi Ye Yuan pada saat terakhir, dia akan kehilangan ingatannya dengan mudah. Bagaimanapun, Nainorigin bukanlah musuh yang pernah Ye Yuan temui di masa lalu. Dia terlalu kuat, kekuatannya cukup untuk menyaingi Kaisar Surgawi lapis ke-9 umat manusia. Konsep macam apa yang dimaksud dengan Kaisar Surgawi lapis ke-9? Seseorang seperti Jiu Sang, dia bisa membunuhnya dengan embusan udara. Bagi Ye Yuan, bisa bertahan hidup di bawah tangannya sudah merupakan sebuah keajaiban. Tapi akibatnya adalah tanpa debu tertidur. Tanpa dukungan tanpa debu, perasaan spiritual Mu Lingsui menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, setelah meredam gejolak di perbatasan selatan, Ye Yuan harus pergi. Dia harus pergi ke daerah hantu Shinra, untuk mencari harta karun alami bernama esensi darah Silvernet. Esensi darah Silvernet sangat membantu memulihkan tubuh jiwa dan dapat membantu pemulihan tanpa debu. Namun, ketika Ye Yuan hendak pergi, Ning Tianping juga datang untuk berpamitan dengannya. Saat ini, Ning Tianping sudah menembus ke ranah Empyrean dengan bantuan pil obat Ye Yuan. Kekuatan yang dimilikinya sudah cukup untuk pergi dan membalas dendam atas kematian gurunya, Mo Lifei. Mo Lifei pernah mengatakan sebelumnya, kekuatan lawannya hanya sebatas di puncak ranah dewa sejati. Bahkan jika dia menembus setelah begitu banyak tahun, dengan kekuatan Ning Tianping, tentu saja mudah baginya untuk menghadapinya. Ye Yuan tentu tidak punya alasan untuk menghentikannya. Ye Yuan memberikan beberapa pil obat dan harta benda roh Empyrean kepada Ning Tianping untuk melindungi dirinya sendiri. Kedua orang guru dan murid ini pergi, melanjutkan jalan mereka masing-masing. Kawasan hantu Siplesnera adalah negeri dengan energi yin yang sangat kuat. Seniman bela diri manusia tidak berani mendekat sama sekali. Legenda mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang kuno, dengan banyak pusat kekuatan yang telah meninggal. Jiwa dan kerangka sisa yang tak terhitung jumlahnya mengalami perubahan dari tahun ke tahun dan menjadi pusat kekuatan Dao hantu. Dan medan perang kuno ini juga secara bertahap berkembang menjadi wilayah hantu Shinra. Di tempat ini, pusat kekuatan Dao hantu berkumpul, tidak ada kekurangan pusat kekuatan tingkat Empyrean. Saat Ye Yuan berjalan memasuki kota hantu Fengdu, dia langsung menarik perhatian banyak tokoh dikdaya Dao hantu. Itu sebenarnya manusia. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi rasa manusia. Aku tidak menyangka sebenarnya ada seseorang yang tidak takut mati mengantarkan dirinya ke depan pintu rumah kami. JJJ, baunya enak sekali. Darahnya pasti terasa enak. Semua jangan merebut dia dariku. Manusia ini milikku. Ketika beberapa pusat kekuatan Dao hantu peringkat 6 melihat Ye Yuan, masing-masing dari mereka mengeluarkan air liur yang banyak seolah-olah mereka baru saja melihat makanan lezat. Manusia adalah makanan lezat di mata mereka. Saat aura Ye Yuan dilepaskan, tekanan dari alam kekacauan tiba-tiba berkembang dan langsung menghancurkan beberapa pusat kekuatan Dao hantu hingga menjadi debu. Warna kulit para tokoh dikdaya Dao hantu lainnya menjadi pucat pasi. Mereka menatap Ye Yuan dengan wajah ketakutan, lalu berbalik dan ingin melarikan diri. Kamu, ayo. Ye Yuan tiba-tiba menunjuk pada zombie surgawi peringkat 6 dengan kulit pucat pasi dan berkata. Zombie surgawi itu tidak berbeda dengan manusia. Hanya saja kulitnya sangat pucat. Saat ini, karena dia ketakutan, wajahnya semakin tidak terkendali. Sesenior, instruksi apa yang kamu punya? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku sedang mencari Empyrean hantu pedang liar. Apakah kamu tahu di mana dia berada? Kota hantu Fengdu adalah kota hantu setingkat kaisar, dengan wilayah pendudukan yang sangat luas. Ada 3 kaisar surgawi hantu Dao yang hebat di dalam. Kekuatan yang dibentuk oleh 3 kaisar surgawi hantu Dao masing-masing disebut kediaman Yin Huai, kediaman Huai besar, kediaman Li Huai. Empyrean hantu pedang liar pernah memberitahunya bahwa dia berada di bawah istana Huai besar milik kaisar surgawi Changsu. Zombie surgawi berkata, Empyrean hantu pedang liar. Dia seharusnya dipenjara di kediaman Yin Huai saat ini. Di penjara, alis Ye Yuan sedikit berkerut. Zombie surgawi itu mengangguk dan berkata, beberapa hari yang lalu, kediaman Yin Huai tiba-tiba menyerang kediaman Huai besar. Hal ini menyebabkan keributan besar di kota hantu Fengdu. Empyrean hantu pedang liar gagal dan ditangkap.
Kediaman Huai besar kehilangan lebih dari selusin anggotanya tersembunyi. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata, pimpin jalan. Zombie surgawi terkejut dan berkata, kemana? Ye Yuan berkata dengan dingin, kediaman Yin Huai. Zombie surgawi berkata dengan terkejut, senior, kediaman Yin Huai memiliki banyak ahli seperti awan, hanya Empyrean saja jumlahnya lebih dari selusin. Kamu sendirian. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan nada bicaranya menjadi sedikit dingin. Pimpin jalan. Zombie surgawi terkejut dan berkata, baiklah. Zombie surgawi gemetar ketakutan, membawa Ye Yuan berkeliling. Mereka kemudian sampai di depan kantor pemerintahan feodal yang menempati area yang sangat luas. Di kantor feodal tertulis 3 karakter besar, kediaman Yin Huai. Ye Yuan tahu kalau Kaisar Surgawi di wilayah hantu Shinra juga tidak bisa keluar dengan mudah. Selama Kaisar Surgawi tidak mengambil tindakan, dengan kekuatan alam kekacauan tingkat menengahnya saat ini, tidak banyak orang di alam Empyrean yang bisa melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, 3 Kaisar Surgawi Dao Hantu di kota hantu Fengdu hanyalah Kaisar Surgawi lapis pertama. Bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan, Ye Yuan juga memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Manusia, ketika penjaga kediaman Yin Huai melihat Ye Yuan, kedua mata mereka berbinar. Ye Yuan melangkah maju dan berkata dengan dingin, aku di sini untuk membawa Empyrean hantu pedang liar pergi. Para penjaga bertukar pandang dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Membawa Empyrean hantu pedang liar pergi. Kamu pikir kamu siapa? Anak laki-laki yang lesat, darahnya pasti sangat manis. Nak, sejak kamu datang, lupakan untuk pergi. Tetaplah di belakang dan biarkan kami bersaudara mencicipinya. Selesai berbicara, beberapa penjaga bergegas maju dan hendak mencabik-cabik Ye Yuan. Ye Yuan mendengus dingin, menghentakkan kakinya, hembusan udara yang mengerikan menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Beberapa penjaga langsung meledak, berubah menjadi awan abu beterbangan. Kekuatan sisa hembusan udara tidak berkurang, langsung mengejutkan hingga bumi pecah, dan diteruskan ke kediaman Yin Huai. Setelah membunuh beberapa penjaga, Ye Yuan mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju kantor feodal. Mata zombie surgawi itu melebar. Dia bahkan mengira Ye Yuan datang untuk meminta keringanan hukuman. Tapi orang ini sebenarnya akan langsung membunuh di dalam. Kediaman Yin Huai adalah faksi pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Bahkan jika Anda adalah seorang Empyrean, Anda juga tidak akan berani terburu-buru seperti ini kan? Nak, bocah manusia ini terlalu mendominasi. Ye Yuan menyebabkan keributan besar, segera mengkhawatirkan pusat kekuatan Empyrean. Seorang Empyrean Dao Hantu menghentikan Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, manusia bocah, berani bertindak liar di kediaman Yin Huai, apakah kamu mencari kematian? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, bawalah Empyrean Hantu pedang liar kemari dan aku akan segera pergi. Empyrean Dao Hantu mencibir dengan dingin dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu meminta Empyrean ini untuk membawanya dan Empyrean ini akan membawanya. Lalu wajah apa yang masih harus dimiliki oleh kediaman Yin Huai di kota? Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak paham? Aku tidak mendiskusikannya denganmu, aku hanya memberi tahumu. Jika dia tidak keluar, maka aku akan mencarinya sendiri. Empyrean Dao Hantu tidak bisa melihat situasi sebenarnya Ye Yuan. Tapi dia melihat Ye Yuan masih muda. Bahkan jika dia berada di alam Empyrean, dia juga tidak akan terlalu kuat. Oleh karena itu, dia mendengus dingin dan berbalik ke arah Ye Yuan. Segel tangan Ye Yuan seperti hantu dan dia berkata dengan suara dingin, segel. Dia langsung membentuk formasi. Empyrean Dao Hantu langsung disegel dalam formasi arai oleh Ye Yuan, bahkan tidak bisa bergerak. Saat ini, kekuatan Ye Yuan semakin meningkat. Kekuatan dari ratusan aliran pemikiran 9 surga mendalam yang menundukkan Grand Array tumbuh lebih dari 1 magnitudo yang lebih kuat. Berurusan dengan Empyrean Dao Hantu lapis kedua, dia tidak membutuhkan usaha sedikit pun. Empyrean Dao Hantu itu tampak ketakutan. Dia sama sekali tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak, dan dia sudah tersegel seluruhnya. Tidak peduli bagaimana dia mendorong kekuatannya, dia tidak dapat membebaskan diri. Bagaimana anak manusia ini bisa sekuat itu? Segera, ada beberapa Empyrean lagi yang keluar lagi, dan mereka semua disegel oleh Ye Yuan dalam satu gerakan. Pusat kekuatan peringkat 6 di kediaman Yin Huai, masing-masing mata mereka hampir keluar. Siapa bocah manusia ini? Dia belum mengambil tindakan serius dan setengah dari kediaman Yin Huai sudah dikalahkan.
Anak laki-laki ini adalah dewa formasi peringkat 7 yang sangat tangguh, terlalu menakutkan. Jika bukan karena menunjukkan belas kasihan, beberapa Empyrean ini mungkin sudah mati semuanya. Anak laki-laki ini ada di sini untuk Empyrean hantu pedang liar. Dia sebenarnya dengan paksa menerobos masuk ke kediaman Yin Huai. Benar-benar gila, Tuan Cijue sudah bergegas, jadi dia pasti sudah mati. Sambil berbicara, tokoh besar Empyrean dengan wajah datar muncul di depan Ye Yuan. Berhenti, ini berakhir di sini. Ambil langkah lebih jauh dan kamu akan mati tanpa kuburan. Cijue berkata dengan suara dingin. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, aku sudah bilang sebelumnya, bahwa Empyrean hantu pedang liar ke sini, dan aku akan segera pergi. Wajah Empyrean Cijue menunduk, dan dia berkata dengan suara dingin, karena kamu mencari kematian, maka Empyrean ini akan mengirimmu pergi. Hah! Itu hanya untuk melihatnya mengaum dengan liar, sebuah pukulan menyerang ke arah Ye Yuan. Empyrean Cijue ini adalah Dao Zombie Empyrean. Tubuh fisiknya sangat kuat dan sudah berada di peringkat 7 tahap akhir. Dao Zombie yang terutama diolah oleh Empyrean adalah tubuh fisik. Tubuh yang penuh dengan otot-otot kuat yang secara kuat bersaing dengan harta roh Empyrean bukanlah hal yang sulit. Sayang sekali dia bertemu Ye Yuan. Dalam sekejap, kedua orang itu bentrok dalam beberapa lusin gerakan. Empyrean Cijue mundur dengan liar. Kedua telapak tangannya yang gemuk terasa seperti bukan miliknya lagi. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tatapan aneh, kamu bersaing secara fisik denganku. Empyrean Cijue memandang Ye Yuan dengan ekspresi ketakutan saat dia berkata dengan kaget, tubuh emas transformasi ke-7 yang sempurna. Setelah Jiu Sang meninggal, alam hati Ye Yuan mencapai kesempurnaan, pikirannya mengalir lancar, kekuatannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, dia sudah sebanding dengan Empyrean lapis kelima. Dengan kekuatan tubuh fisik Ye Yuan, melawan Empyrean lapis ke-7 secara paksa bukanlah masalah sama sekali. Dan dia bahkan tidak menggunakan teknik bela diri sama sekali. Cijue, untuk apa kamu menunda-nunda? Hanya manusia nakal, namun kamu masih belum mengurusnya sampai sekarang. Hahaha, kubilang kalian semua, zombie-zombie ini, hanya memiliki tubuh yang penuh otot kasar dan tidak ada gunanya sama sekali. Itu juga tidak sia-sia, setidaknya bisa digunakan sebagai perisai daging. Pada saat ini, tiga sosok lainnya tiba, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Ketiga orang ini secara mengejutkan semuanya adalah ahli perkasa Empyrean tahap akhir. Empyrean Cijue mendengus dingin dan berkata, kalian bertiga, berhentilah menyombongkan diri atas kemalangan orang lain di sini. Bocah ini memiliki tubuh emas transformasi ke-7 yang sempurna. Kekuatan tubuh fisiknya tidak di bawah kekuatanku. Terlebih lagi, dia bahkan adalah dewa formasi bintang 7. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tiga orang lainnya memperlihatkan wajah terkejut, memandang ke arah Ye Yuan dengan takjub. Ketiga raja hantu besar ini masing-masing adalah Guilan, Si Chen, dan Mentui. Mereka sama dengan Empyrean Cijue. Mereka adalah 4 jenderal Empyrean tahap akhir di bawah komando Kaisar Surgawi Gostrich. Mentui berkata sambil tertawa dingin, transformasi ke-7 yang sempurna. Hehehe, sepertinya Citua, kali ini kamu menjadi gila. Namun, transformasi ke-7 yang sempurna sama sekali tidak berguna di depan ratusan rune Dao hantuku. Ye Yuan memandang keempat orang Empyrean yang hebat dan berkata dengan dingin, sepertinya aku harus mengalahkan kalian semua sebelum kalian merasakan sakitnya. Jika sebelumnya, Ye Yuan masih harus sangat berhati-hati, menggunakan skema untuk menyelamatkan Empyrean hantu pedang liar. Namun saat ini, kekuatannya sudah tidak perlu bertindak secara rahasia. Dia bisa langsung membunuh ke depan pintu, dengan rapi. Kawasan hantu Shinra adalah tempat tanpa hukum, tempat yang lemah menjadi mangsa dan yang kuat berpesta. Oleh karena itu, Ye Yuan sama sekali tidak mau repot-repot membicarakan peraturan dengan mereka, langsung menghajar mereka hingga tunduk. Tentu saja, karena wajah Kaisar Surgawi, dia tidak akan melakukan pukulan mematikan. Kalau tidak, dia akan baik-baik saja, tapi Empyrean hantu pedang liar pasti sudah mati. Hahaha, benar-benar anak nakal yang tidak tahu malu dan sombong. Empyrean ini akan memesan darahmu terlebih dahulu. Saudaraku, serang bersama. Empyrean Si Chen tertawa dingin, segel di tangannya sudah mulai disiapkan. Hantu Dao ratusan rune, hantu segudang melahap hati. Tiba-tiba, jeritan melengking dari hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar, membuat orang-orang merasa hati mereka terkoyak-koyak saat mendengarkannya.
Hantu-hantu ganas itu meraung nyaring saat mereka mengejar Ye Yuan. Hantu Dao 100 rune, tangan hantu laut luas. Empyrean Mentui berteriak dengan keras. Telapak tangan hantu raksasa turun dari langit dan langsung menghantam Ye Yuan. Hantu Dao 100 rune, bayangan hantu yang tak terhitung banyaknya. Empyrean Guilan menangis aneh. Bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah tanah, terjalin menuju Ye Yuan. 3 segel hantu dieksekusi. Itu semua adalah jurus pamungkas tingkat Empyrean, dengan kekuatan mereka yang sangat hebat. Satu menyerang jantung, satu bentrokan frontal, dan satu lagi pengekangan. Ditambah dengan perisai daging Cijue ini, serangan 4 Empyrean hebat tidak memberikan ruang untuk kritik. Hahaha, bocah nakal, mati. Empyrean Si Chen berteriak dengan aneh. Menghadapi bayangan hantu yang menutupi langit dan menutupi bumi, Ye Yuan hanya mengucapkan sepatah kata pun. Lumpuhkan. Udara langsung memadat. Kegembiraan di mata 4 besar Empyrean menghilang dan yang menggantikannya adalah teror. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Belenggu Dao Surgawi membekukan segalanya. Apapun gerakannya, apapun bayangan hantunya, semuanya membeku. Pedang sejati, ukiran berongga. Ye Yuan mengayunkan pedang tulangnya, 4 garis cahaya pedang langsung ditembakkan. 4 sosok terbang mundur ke 4 arah. 3 Empyrean Dao hantu langsung dibelah menjadi 2. Namun segera, tubuh mereka menyatu. Jauh lebih redup. Adapun Cijue, luka besar terbuka di dadanya, pemandangan yang mengerikan. Mengalahkan 4 Empyrean dengan satu gerakan. Keempat orang Empyrean besar memandang Ye Yuan dengan wajah ketakutan, tatapan mereka penuh keterkejutan. Kata sejati Dao Surgawi, mengendalikan ruang. Ini, kata Si Chen dengan ekspresi ngeri. Ye Yuan berdiri dengan pedangnya di belakang punggungnya sambil berkata dengan dingin, kali ini hanya peringatan. Terus paksa aku dan lain kali, kamu tidak akan bisa pulih. Gerakan pedang ini, Ye Yuan sudah menahannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa pulih? Kita harus tahu, saat itu di dalam gua Black Flame, Ye Yuan memusnahkan ratusan Empyrean sendirian. Sekarang setelah dia menerobos ke alam kekacauan tingkat menengah, apakah dia akan memikirkan beberapa orang yang bahkan belum mencapai lapis ke-8? Ekspresi keempat Empyrean Agung itu sangat jelek. Baru sekarang mereka menemukan monster seperti apa yang mereka hadapi. Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan dingin, bersembunyi begitu lama, bukankah ini waktunya untuk menunjukkan dirimu? Kaisar Surgawi Gostrich. Sesosok perlahan keluar dari kehampaan, menatap Ye Yuan, keheranan di matanya. Aura kedatangannya samar-samar terlihat, sulit untuk dipahami. Yang mengejutkan, itu adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Siapakah Kaisar Surgawi ini jika bukan Kaisar Surgawi Gostrich? Ye Yuan membunuh sampai ke dalam dan menyebabkan keributan besar. Sebagai pusat kekuatan Kaisar Surgawi, tentu saja mustahil baginya untuk tidak mendeteksinya. Hanya saja dia merasa para Empyrean bisa menjaga Ye Yuan. Pada akhirnya, keempat Empyrean Agung semuanya keluar dan dikalahkan oleh Ye Yuan dengan satu pedang. Adegan tadi benar-benar membuatnya terkejut. Ye Yuan sebenarnya bisa mengendalikan ruang waktu, membekukan waktu. Meskipun dia tidak terlibat sebelumnya, dia merasakan bahwa kekuatan pengikat kata sejati Dao Surgawi ini sangat kuat. Biarpun itu dia, akan sulit untuk lepas dari batasan juga. Kaisar Surgawi Gostrich memandang Ye Yuan, tatapannya sebenarnya agak waspada. Anak muda, Kaisar Surgawi ini sepertinya tidak pernah memprovokasimu di masa lalu. Mengapa kamu lari ke kediaman Yin Huai dan menyebabkan gangguan sebesar itu? Kaisar Surgawi Gostrich menggunakan amarahnya untuk menekan rasa takutnya. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan dingin, aku di sini hanya untuk membawa Empyrean hantu pedang liar pergi, tapi tidak ada yang mau berbicara baik-baik. Kaisar Surgawi Gostrich hampir memuntahkan seteguk darah lama, kamu menerobos masuk dengan sombong dan menginginkan orang, siapa yang akan berbicara baik denganmu? Kaisar Surgawi Gostrich berkata dengan dingin, jika kamu membawanya pergi dengan satu kata, bukankah Kaisar Surgawi ini tidak memiliki wajah apapun? Ye Yuan memikirkannya dan berkata, baiklah, aku akan memberimu wajah. Selesai berbicara, Ye Yuan menggenggam tangannya pada Kaisar Surgawi Gostrich dan berkata dengan dingin, Kaisar Surgawi Gostrich, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan biarkan Empyrean hantu pedang liar pergi. Katanya tolong, tapi nada suara Ye Yuan tidak ada niat memohon sama sekali. Jika Anda bersedia, Anda harus memberi. Tidak rela memberi,
Anda juga harus memberi. Semua Empyrean memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bocah manusia ini benar-benar sombong dan songong. Ekspresi Kaisar Surgawi Gostrich sangat marah ketika dia berkata dengan suara serius, apakah kamu benar-benar menganggap bahwa Kaisar Surgawi ini tidak berani melakukan apapun padamu? Ye Yuan berkata dengan tenang, jika aku pergi, kamu tidak bisa menahanku. Jika aku ingin membunuh orang, Anda tidak bisa menghentikannya. Tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Selesai berbicara, dia mengatupkan tangannya lagi dan berkata, Kaisar Surgawi Gostrich, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan biarkan Empyrean hantu pedang liar. Pembekuan waktu ditambah dengan hukum ruang, sangat mudah bagi Ye Yuan untuk melarikan diri di depan Kaisar Surgawi lapis pertama. Tapi untuk menghentikan pembunuhan Ye Yuan, hal itu tidak mungkin terjadi kecuali para Empyrean ini bersembunyi di dalam kediaman Yin Huai setiap hari. Kaisar Surgawi Gostrich mengertakkan gigi karena kebencian, ingin menamparkan orang ini sampai mati dengan satu tamparan. Tapi dia benar-benar tidak berani mencobanya. Empyrean hantu pedang liar hanyalah karakter kecil yang tidak terlalu penting. Para Empyrean di sisinya ini tidak bisa dibandingkan dengan Empyrean hantu pedang liar. Jika mereka semua mati, bukankah dia akan menjadi jenderal tunggal tanpa tentara? Bahkan jika itu adalah Kaisar Surgawi, ingin menerima begitu banyak orang Empyrean juga tidaklah mudah. Pusat kekuatan Empyrean adalah raksasa di suatu wilayah. Lalu bagaimana mereka bisa menjadi bawahan orang lain dengan begitu mudahnya? Mosa, kamu sebenarnya belum mati. Pembangkit tenaga manusia itu membiarkanmu pergi begitu saja. Di mana dia? Zombie surgawi Mosa tidak pergi, dia benar-benar ingin melihat kepercayaan seperti apa yang dimiliki manusia ini untuk berani menyerang istana Kaisar Surgawi. Saat ini, cukup banyak orang yang datang setelah mendengar kabar tersebut. Melihat Mosa sebenarnya belum mati, mau tak mau mereka merasa terkejut. Mereka bahkan mengira Ye Yuan sudah lama membunuhnya. Wajah datar Mosa menunjukkan sedikit senyuman jelek dan berkata, dia masuk. Masuk, dia tidak akan masuk begitu saja untuk menanyakan orang kan. Hahaha, kapan kediaman Yin Huai begitu mudah untuk dimasuki? Mosa tersenyum pahit lagi dan berkata, dia membunuh saat masuk ke dalam. Beberapa pusat kekuatan Dao hantu di sampingnya langsung meludah. Salah satu dari mereka berkata, membunuh saat masuk. Otak bocah manusia ini tidak akan rusak kan? Hahaha, dia sombong sekali tadi. Saat ini, menurutku dia sudah dibagi-bagi dan dimakan oleh Empyrean Cijuekan. Bahkan jika dia adalah seorang Empyrean puncak, menerobos paksa ke kediaman Yin Huai juga merupakan tiket sekali jalan ke keluar. Kata-kata pusat kekuatan Dao hantu ini diucapkan di tengah jalan ketika dia membuka mulutnya lebar-lebar, menatap gerbang kediaman Yin Huai dengan keterkejutan yang luar biasa. Sisanya memasang wajah ragu-ragu, memalingkan kepala dan melihat, mereka langsung tercengang saat itu juga. Itu hanya untuk melihat manusia dan hantu, satu di depan dan satu lagi di belakang, berjalan keluar dari pintu depan kediaman Yin Huai. Mereka bahkan melihat beberapa pusat kekuatan Empyrean yang biasanya tidak akan mereka temui di belakang, menyaksikan kedua orang itu pergi seperti mengusir dewa wabah. Melihat Ye Yuan membawa Empyrean hantu pedang liar pergi, para Empyrean itu menghela nafas lega. Di luar, para hantu memasang wajah terkejut, tidak memahami situasinya. Namun mereka merasa itu sangat mengesankan. Pusat kekuatan Dao hantu yang berbicara sebelumnya berkata dengan tergagap, keluar begitu saja. Tidak mungkin kan? Mungkinkah anak manusia ini adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi? Mosa menatap dengan mata terbelalak dan lidahnya keluh, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, dia hanya seorang Empyrean. Tapi bagaimana seorang Empyrean bisa membawa Empyrean hantu pedang liar pergi? Mungkinkah Kaisar Surgawi Gostrich hanya memperhatikannya bertindak tidak terkendali begitu saja? Kaisar Surgawi Gostrich tentu saja tidak akan melihat Ye Yuan bertindak lancang. Tapi membuat kediaman Yin Huai menderita kerugian besar karena Empyrean hantu pedang liar yang sangat kecil tidaklah sepadan. Oleh karena itu, dia tetap berkompromi pada akhirnya. Lagi pula, Ye Yuan juga memberinya wajah. Meski wajah ini agak tidak menyenangkan. Mengikuti di belakang Ye Yuan, gelombang raksasa melonjak di hati Empyrean hantu pedang liar. Ketika dia melihat Ye Yuan di dunia belukar abadi, Ye Yuan masih berada di alam dewa surgawi. Pada saat itu, Ye Yuan yang kecil dan lemah masih membutuhkannya, perlindungan dari Empyrean hantu ini. Tapi sekarang, hanya 1000 tahun berlalu, Ye Yuan membawa dia, tawanan ini,
keluar dari istana Kaisar Surgawi. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika dia dibawa keluar, dia bahkan melihat Kaisar Surgawi Gostrich. Pada saat itu, ekspresi Kaisar Surgawi Gostrich benar-benar sangat memesona. Kemudian, Ye Yuan membawanya pergi ke hadapan Kaisar Surgawi Gostrich. Sebelum dia pergi, Ye Yuan bahkan berkata, "Terima kasih atas wajah Kaisar Surgawi Gostrich." Apa itu tadi? Jika Kaisar Surgawi Gostrich tidak ada, maka semuanya masih baik-baik saja. Namun, Kaisar Surgawi Gostrich masih ada. Terlebih lagi, melihat situasinya, kediaman Yin Huai baru saja mengalami pertempuran hebat. Lalu, bagaimana Ye Yuan melakukannya? Empyrean hantu pedang liar mengerti bahwa tidak peduli bagaimana Ye Yuan melakukannya, pemuda di depannya ini bukan lagi anak yang mencari perlindungan di bawah sayapnya saat itu. Kedua orang itu baru saja berjalan beberapa jalan ketika tiba-tiba, sekelompok hantu dan monster menyerbu secara langsung. Ketika mereka melihat hantu Empyrean pedang liar di belakang Ye Yuan, mereka langsung membeku di tempat. "Pedang liar, bagaimana? Bagaimana kamu keluar?" Ketika Empyrean Dao hantu yang memimpin melihat pedang liar, dia memiliki ekspresi seperti hantu melihat hantu, sangat mempesona. Wajah pedang liar menunjukkan ekspresi terharu dan berkata sambil tersenyum, "Yu Fang, tuan muda yang menyelamatkanku." Mata Empyrean Yu Fang tertuju pada tubuh Ye Yuan dan dia berkata dengan terkejut, "Tuan muda. Ini anak ini, bukankah kamu mengatakan bahwa tuan mudamu adalah alam dewa surgawi? Hanya berdasarkan dia bisa menyelamatkanmu dari penjara hantu kediaman Yin Huai." Wajah pedang liar sedikit menunduk, dan dia berkata, "Yu Fang, jangan kurang ajar. Tuan muda bukan lagi pemuda yang lemah di masa lalu, dia saat ini sudah menjadi pusat kekuatan Empyrean. Bahkan Kaisar Surgawi Gostrich agak takut padanya." Empyrean Yu Fang terlihat tidak percaya, menilai Ye Yuan dari atas ke bawah. Tapi Ye Yuan tidak mau bertele-tele dengan mereka dan berkata dengan dingin, "Pedang liar, ayo." "Ya, tuan muda." Pedang liar menjawab dan pergi bersama Ye Yuan. Sesampainya di kediaman pedang liar, Ye Yuan langsung membuka mulutnya dan berkata, "Pedang liar, tahukah kamu di mana di wilayah hantu Shinra terdapat esensi darah Silvernet?" Empyrean hantu pedang liar berkata dengan terkejut, "Esensi darah Silvernet adalah harta karun alam peringkat 8 yang sangat berharga. Ini juga sangat jarang terjadi di wilayah hantu Shinra. Untuk apa tuan muda menginginkannya?" Ye Yuan berkata, "Mutiara penekan jiwa rusak parah, tanpa debu tertidur, aku sangat membutuhkan esensi darah Silvernet agar tanpa debu memulihkan kekuatannya." Empyrean hantu pedang liar menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, "Apa? Tuan tanpa debu dia sangat kuat. Siapa yang bisa membuatnya tertidur? Mungkinkah pusat kekuatan Kaisar Surgawi? Dalam ingatanku, kekuatan tanpa debu tidak diragukan lagi. Kaisar Surgawi tidak muncul, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya." Hanya saja Empyrean hantu pedang liar tidak mengetahui bahwa mutiara penekan jiwa telah lama mencapai tingkat harta roh Kaisar Surgawi. Kekuatan tanpa debu meningkat lebih jauh dari sebelumnya. Ye Yuan hanya menganggukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Nine Origin bukan hanya pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang sesederhana itu. Itu adalah eksistensi tertinggi yang mampu bersaing dengan Kaisar Surgawi lapis ke-9. Sembuh dari keterkejutannya, Empyrean hantu pedang liar mengerutkan kening dan berkata, "Esensi darah Silvernet adalah item tonik yang bagus untuk pembangkit tenaga tipe jiwa dewa. Ketika setiap bagian dari esensi darah Silvernet muncul, hal itu akan menarik pusat kekuatan Kaisar Surgawi untuk mengambil tindakan. Bahkan akan ada situasi di mana beberapa Kaisar Surgawi terbunuh karena pertempuran untuk esensi darah Silvernet. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar dari mereka dikendalikan oleh Kaisar Surgawi tingkat menengah, bahkan mungkin mereka yang berada di atas mereka." Ye Yuan mendengarkan sampai alisnya berkerut juga. Dia tahu bahwa esensi darah Silvernet sangat populer, tapi dia tidak menyangka kalau itu benar-benar populer sampai sejauh ini. Merebut esensi darah Silvernet dari tangan pusat kekuatan Kaisar Surgawi tingkat menengah, hal itu tidak dapat dilakukan, kecuali dia lelah hidup. Apakah tidak ada jalan lain? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata. Empyrean pedang liar berkata dengan susah payah, "Ada jalan, tapi itu juga sangat berbahaya." Esensi darah Silvernet ini diproduksi di 3 kumpulan darah besar di wilayah hantu Shinra. 3 kumpulan darah besar masing-masing adalah kolam darah neraka, kolam darah kepunahan, dan kolam darah asura. Legenda mengatakan bahwa 3 kumpulan darah besar dikumpulkan dan dibentuk oleh darah pusat kekuatan tertinggi Kunomor.
Tidak hanya ada kebencian yang sangat besar, tetapi ada juga sisa jiwa dari kekuatan tertinggi yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Tentu saja, tempat ini juga merupakan lahan kultivasi yang luar biasa bagi pusat kekuatan Dao Hantu. Akan ada banyak pusat kekuatan Dao Hantu dan pembangkit tenaga jalur zombie yang tak terhitung jumlahnya berada di sana sepanjang tahun. Di sana, akan ada banyak pusat kekuatan Empyrean yang menerobos setiap tahun, tetapi juga banyak pusat kekuatan Empyrean yang sekarat. Beberapa pusat kekuatan Kaisar Surgawi juga tidak pernah kembali setelah memasuki kedalaman. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam. Benar saja, esensi darah Silvernet ini adalah hal yang sangat merepotkan. Tapi betapapun merepotkannya, dia harus pergi juga. Waktunya sangat ketat. Dia sudah tidak mampu membuang waktu. Jika terus begini, tanpa debu dan Muling Sui akan berada dalam bahaya. Tatapannya berubah tajam dan dia berkata, di mana genangan darah terdekat dari sini. Empyrean pedang liar terkejut dalam hati, mengetahui bahwa Ye Yuan sudah memutuskan sendiri. Dia kemudian berkata, kolam darah Asura. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a